AST-1286 esensi darah binatang suci yang kuat, binatang iblis yang kuat, menjadi target. Peningkatan tingkat patung naga melingkar memberi King Sui harapan. Ini berarti bahwa Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Drum akan segera mengalami peningkatan juga. Dia sangat menantikan kedatangan hari itu. Terlepas dari apa situasinya, binatang iblisnya terlalu penting baginya. Hal lain adalah kemampuannya saat ini. Kekuatan fisiknya telah meningkat 2000 nimbus dan kekuatan keseluruhannya meningkat banyak. Bagaimanapun, dia memiliki pelet 7 warna, senjata spiritualnya yang merupakan pedang biduk, pelet emas, manifestasi armor binatang iblis, formasi nebula surgawi dan lainnya. Batu mata formasi membuat gerakan King Sui semakin mencengangkan. Kecepatannya yang luar biasa dan gerakannya yang sulit dipahami juga membuatnya jauh lebih kuat. Hal lain adalah dia juga baru-baru ini mulai mengolah Seven Steps Nine Palace Cruise. King Sui menggunakan ini dulu sekali dan tidak menggunakannya lagi setelahnya. Hari ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa teknik pertempuran ini sangat kuat. Itu datang dengan 9 langkah istana dan ketika dia melakukan 9 langkah istana dengan 7 langkah 9 istana menghancurkan, setiap langkah yang dia ambil akan memungkinkan dia untuk mengumpulkan sejumlah kekuatan yang kemudian akan dilepaskan secara eksplosif pada langkah terakhir, menghancurkan setiap rintangan di dalam istana 9. King Sui menghentikan jejak pikirannya. Setelah dia melunakkan harta sihir satu kali, dia melihat 2 tetes esensi darah binatang suci yang tersisa dan bertanya-tanya binatang iblis mana yang harus dia berikan. Burung api harus mengambilnya, oleh karena itu, King Sui memanggilnya tanpa ragu-ragu. Namun, burung api mengiriminya pemikiran bahwa itu tidak dapat menggunakan esensi darah binatang suci karena itu milik seekor naga. Burung api memiliki garis keturunan Phoenix dan Dark Phoenix juga merupakan jenis Phoenix. Selain itu adalah salah satu yang kuat. Ini mengejutkan King Sui tetapi dia dengan cepat mengerti. Bagaimanapun, esensi darah ini mengandung vitalitas kuat yang bahkan bisa membuat binatang iblis yang membawanya mengalami transformasi dalam penampilan mereka. King Sui lebih bahagia ketika mengetahui bahwa burung api tidak dapat menggunakannya. Dia memanggil laba-laba setan berkepala 7 dan binatang buas. Dia pertama kali berkomunikasi dengan laba-laba iblis berkepala 7 dan menyadari bahwa tidak ada masalah dalam mengambil esensi darah. Laba-laba mengatakan kepadanya bahwa itu bisa menelan apa saja, bahkan jika itu mengandung racun. King Sui tidak ragu-ragu dan membiarkan laba-laba iblis berkepala 7 mengambil esensi darah binatang surgawi secara langsung. Setelah burung api, King Sui masih sedikit khawatir jika binatang petir bisa menggunakannya. Namun, hasilnya membuatnya senang. The Thunderous Beast bisa menggunakannya tetapi penampilannya akan selamanya tetap sebagai Thunderous Beast ungu dan tidak akan mengalami perubahan apapun. Ini tidak penting. Yang penting adalah kemampuan Thunderous Beast. Segera, laba-laba setan berkepala 7 dan binatang petir memancarkan cahaya cemerlang ke seluruh tubuh mereka yang mengirimkan aura besar ke segala arah. Tangisan laba-laba setan berkepala 7 itu tajam dan menusuk, sementara tubuh binatang buas itu tampaknya memiliki kilatan petir yang disertai dengan suara guntur yang menggelinding. Ketika semuanya tenang, King Sui tercengang. Laba-laba iblis berkepala 7 masih hanya memiliki 7 kepala tetapi kepala emas di tengahnya menumbuhkan 2 tanduk naga, memberikannya suasana dominasi tambahan. Seluruh laba-laba iblis berkepala 7 sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui tahu bahwa perubahan pada laba-laba setan berkepala 7 kali ini harus menjadi sangat penting. Tampaknya di masa depan, itu akan bisa bertarung bersama dengan gajah naga sisik emas dan burung api. King Sui tidak sabar untuk melihat ke tingkat mana laba-laba iblis berkepala 7 telah maju. Laba-laba naga iblis berkepala 7. Namanya telah berubah. King Sui berkata dengan terkejut. Setelah melihat namanya, King Sui sekali lagi melihat ke arah laba-laba iblis besar. Kepala emas di tengah tidak hanya menumbuhkan 2 tanduk naga, tetapi juga memiliki sedikit gambaran tentang penampilan naga. Tentu saja, itu juga terbatas pada kepala itu. Namun, itu terlihat berbeda dari kepala naga gajah naga sisik emas. Kepala naga emas laba-laba naga setan berkepala 7 tidak tampak buas seperti gajah naga sisik emas, melainkan, tampak sedikit halus. Mungkinkah karena laba-laba naga iblis berkepala 7 terdengar seperti perempuan? Kekuatan fisiknya telah mencapai 70.000 nimbus, yang setara dengan 7 matahari. Itu masih sedikit jika dibandingkan dengan gajah naga sisik emas dan burung api, tapi itu hanya sedikit. Namun, laba-laba naga iblis berkepala 7 adalah binatang iblis tipe kontrol. 5 Key Origin, teknik pertempuran bawaan Five-Headed Demonic Spider, secara permanen meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak 50 kali dan tidak memiliki depresi.
Perubahan pada Five Key Origin masih mengejutkan King Sui. Dia mengharapkan perubahan, tetapi tidak terlalu banyak. Tampaknya ini sebagian besar terkait dengan kepala naga. Itu segera naik ke jajaran burung api dan gajah naga sisik emas. Corrosive Poison Web, serangan web menyeluruh dari Seven-Headed Demonic Spider yang memiliki racun korosif dan lengket yang kuat. Jaring ini sangat kuat sehingga akan sulit dipotong dengan pisau. Kerusakan yang disebabkan oleh jaring racun akan 3 kali lipat dari kerusakan yang dideritanya. Keterikatan sutra racun, laba-laba setan berkepala 7 dapat menembakkan seutas sutra beracun. Serangan ini memiliki jangkauan 3000 meter dan dapat digunakan untuk menyerang dan menjerat target. Kecepatannya juga sangat cepat dan sangat beracun dan lengket. Kekuatan menyerang 5 kali lebih kuat dari kekuatannya. Tidak ada perubahan pada kedua teknik pertempuran ini, tetapi jangkauan keterikatan sutra racun telah meningkat 1000 meter dan kontrolnya meningkat cukup banyak. Spider Swarm Attack, kemampuan unik Raja Binatang Iblis. Subjeknya yang kuat akan bisa menyerang bersama dengannya. Subjek paling banyak bisa berevolusi menjadi laba-laba setan berkepala 6, dengan kemungkinan tertentu laba-laba iblis bermutasi khusus muncul. Ada sedikit perubahan menjelang akhir teknik pertempuran ini, tetapi King Sui tidak begitu memahaminya. Namun, dia merasa bahwa itu adalah hal yang baik dan dengan demikian berencana untuk mengujinya di masa depan. Flying Spider Silk, teknik pertempuran pasif, 0 deplesi. Kecepatan secara permanen meningkat 15 kali lipat. Sutra laba-laba terbang juga meningkat dari 10 kali menjadi 15 kali, dan yang terpenting, itu adalah teknik pertempuran pasif. King Sui sangat puas. Ketajaman, 8 kaki laba-laba setan berkepala 7 sangat tajam. Mereka membawa toksisitas tinggi dan kemampuan penetrasi. Perisai pantang menyerah, pertahanan laba-laba setan berkepala 7 sangat kuat. Kepala naga laba-laba iblis, teknik pertarungan pasif. Meningkatkan ketangguhan dan ketajaman laba-laba iblis berkepala 7, serta kekokohan, kelengketan, dan toksisitas jaringnya sebanyak 5 kali. Selain itu, ia menggandakan kekuatan menyerang, daya tahan, dan keberlanjutan. Penipisan 0. Saat ini, King Sui hanya merasa gembira. Teknik pertempuran terakhir menjadi kepala naga laba-laba iblis dan kekokohan, ketajaman, dan toksisitasnya telah meningkat. Yang paling penting, bahkan kekuatan menyerangnya berlipat ganda. Kekuatan juga sangat penting untuk mengendalikan binatang iblis tipe kontrol. Dengan kekuatan yang cukup, kendali mereka akan meningkat banyak dan bahkan beberapa kali lipat. Tanpa kekuatan, bahkan jika sutra laba-laba naga iblis berkepala 7 dapat menjerat lawan, jika terlalu lemah, itu mungkin akan ditarik oleh lawan. Bahkan jika lawan tidak menariknya, itu juga akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu dalam pengertian ini, kontrol akan berkurang banyak. Serangan terkuat laba-laba naga setan berkepala 7, di bawah pengaruh kepala naga laba-laba setan, sekarang bisa mencapai 3500 matahari. Kontrolnya bahkan lebih menakutkan. Lebih jauh lagi, dengan toksisitas dan bawahannya, bahkan kekuatan membunuhnya yang murni akan sangat menakutkan. Laba-laba naga iblis berkepala 7 dengan senang hati mentransmisikan pemikiran ke King Sui dan juga bisa berkomunikasi dengannya. Suaranya sekarang adalah suara seorang wanita dewasa, meskipun terdengar sedikit metalik, namun masih sangat enak di telinga. Namun, itu agak asing dan mudah dilupakan. Relatif, suara gajah naga sisik emas juga sangat unik. King Sui kemudian akhirnya berbalik untuk melihat ke arah binatang petir. Tidak ada perubahan dalam penampilannya tetapi ukurannya meningkat cukup banyak, setidaknya sepertiga lagi. Saat ini, binatang iblis King Sui berukuran hampir sama dan semuanya berukuran 200 meter atau lebih kecil. Namun, ketika burung api merentangkan sayapnya, sepertinya dia bisa menutupi langit. Kekuatan fisik Thunderous Beast adalah 40.000 nimbus, yang setara dengan 4 matahari. Meskipun itu yang terlemah, King Sui masih sangat senang. Itu karena kemampuan Thunderous Beast untuk mengendalikan bahkan lebih kuat. Selanjutnya, tumbuh dari kekuatan 1 matahari menjadi 4 matahari sudah cukup kuat. Violet Thunder Protection, kemampuan unik dari Thunderous Beast. Itu dapat meningkatkan semua kemampuannya dan membuatnya 30 kali lebih kuat. Itu tidak menghabiskan energi dan secara otomatis bersirkulasi. Jika menerima serangan fisik, Thunderous Beast memiliki peluang untuk menimbulkan kelumpuhan pada lawannya, dan secara bersamaan, dapat meniadakan 20% dari semua serangan lawannya. Kemampuan Violet Thunder Protection meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Kekuatan esensi darah binatang surgawi benar-benar tidak bisa diremehkan. Tampaknya esensi darah ini benar-benar naga yang luar biasa. Thunderbolt, melepaskan serangan yang menggetarkan melalui intinya. Itu 4 kali lebih kuat dari serangan fisiknya dan memiliki jangkauan tidak melebihi 3000 meter.
Serangan ini memiliki efek yang sedikit melumpuhkan. Ini juga memiliki efek pengurangan kecepatan dan pengurangan reaksi pada lawan. Efek ini dapat ditumpuk. Penipisan Thunderbolt adalah 10% dari penipisan serangan biasa. Kekuatan menyerangnya berlipat ganda lagi, dan jangkauannya juga meningkat 1000 meter. Kemampuannya untuk mengendalikan juga menjadi jauh lebih kuat. Tidak ada perubahan pada Valet Lightning Strike, Lightning Recovery, serta Valet Lightning Armor. Valet Thunder Chain Lightning, luncurkan rantai Valet Lightning yang tangguh untuk menyerang suatu area. Serangan yang berhasil memiliki peluang melumpuhkan lawan. Kekuatan menyerang 3 kali lipat dari serangan normal. Kekuatan menyerang telah meningkat sedikit. Ini dianggap sebagai serangan yang ditujukan untuk kelompok. Thunder Flash, kemampuan pasif, meningkatkan kecepatan secara permanen 12 kali lipat. Kecepatannya meningkat cukup signifikan. Kecepatan adalah faktor yang akan memberikan jaminan bagi kemampuan binatang iblis tipe kontrol untuk bertahan hidup. Tidak ada perubahan pada Mutual Destruction. King Sui tidak terkejut. Thunder's Fury, teknik pertempuran pasif dengan 0 deplesi. Dapat meningkatkan kekuatan petir dan serangan petir Valet sebanyak 3 kali. Pada tampilan Thunder's Fury di bagian paling akhir, King Sui tersenyum. Sesuai dengan namanya, itu benar-benar secara instan meningkatkan kekuatan menyerang binatang petir. Sekarang, bahkan serangan Thunderous Beast bisa mencapai 2400 matahari. Ini adalah saat keterampilan yang paling penting dari binatang petir adalah kemampuannya untuk mengendalikan. King Sui semakin dan dengan sungguh-sungguh berharap bahwa lampu pengumpulan roh dan drum gemetar surga akan naik level. Ketika itu terjadi, 4 sekte terpencil akan mampu menjadi yang terbaik di benua Oshe Barat. Tidak peduli seberapa berbakat 2 jenius dari Sekte Desolate itu, King Sui tidak akan khawatir dan akan memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan mereka. Giok penyalur roh juga telah meningkat. Sangat disayangkan bahwa 2 orang yang ingin dia tingkatkan masih sangat keras kepala. Dia tidak tahu kapan mereka bisa naik level. Budidaya, alkimia, menggambar, resep alkimia Golden Fragrance Jade akan segera muncul. Namun, King Sui sekarang tidak memiliki terlalu banyak antisipasi terhadapnya. Pada awalnya, dia merasa bahwa pil obat yang dia miliki sangat kuat, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa batasannya juga sangat tinggi. Namun, dia memperhatikan bahwa memperbaiki pil obat ini akan meningkatkan penguasaannya dalam resep alkimia. Selanjutnya, dia masih berharap bahwa dia akan mendapatkan pil obat legendaris yang benar-benar dapat membangkitkan orang mati. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Pagi itu, King Sui bangun sangat pagi. Dia keluar dari alam Valet Jade Immortal secara langsung kali ini juga. Namun, dia keluar sebelum waktunya habis dan kemudian memulai latihan paginya. Tidak lama kemudian, kedua wanita itu datang. Sarapan dibuat oleh King Sui dan ada penyebaran yang sangat baik. Namun, sebelum mereka mulai makan, dia merasa bahwa perasaan spiritual seseorang telah menguncinya. Perasaan spiritual ini sepertinya bukan milik manusia dan terasa sangat aneh. Meskipun dia dikurung, King Sui tahu bahwa itu masih sangat jauh. Namun, dia merasa bahwa perasaan spiritual yang mengunci dirinya sangat aneh. Jika dia tidak salah, itu pasti dari jenis binatang iblis yang unik. King Sui tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan makanannya, tetapi masih memilih untuk melanjutkan makan dengan kedua wanita itu. Namun, dia sangat penasaran. Siapa yang mencoba berurusan dengannya? Dia telah menyinggung cukup banyak orang, tetapi saat ini, seharusnya hanya ada satu pengaruh yang akan menemukan masalah baginya. Sekte Sunyi. Meskipun King Sui tahu bahwa Sekte Desolate memiliki sedikit reputasi dan berhubungan baik dengan orang barbar, dia tidak khawatir sama sekali. AST 1287 Luzitai, kepemilikan binatang surgawi, Raja Piton beracun. King Sui tahu bahwa hari seperti ini akan datang. Bagaimanapun, dia membunuh pria bermarga Lu saat itu. Nama keluarga Lu adalah salah satu nama keluarga paling berpengaruh di Sekte Desolate. Selanjutnya, penguasa sekte dari Sekte Desolate juga memiliki nama keluarga Lu. King Sui mengedarkan kekuatan magis ke seluruh tubuhnya dan segera melepaskan sense spiritual yang terkunci padanya. Dengan cara ini, dia merasa seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan makanannya. King Sui sedang dikunci oleh sense spiritual. Setelah berpikir berulang-ulang, satu-satunya kesimpulan yang dia dapatkan adalah bahwa hal itu dilakukan oleh pria bermarga Lu yang dia bunuh. Orang itu menandai segel di tubuhnya. Segel ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditukarkan oleh satu orang untuk hidup mereka dan Sekte Desolate memiliki cara unik mereka sendiri untuk melacak King Sui melalui segel ini. Setelah dia berpisah dari sense spiritual,
akan membutuhkan sedikit waktu jika lawan ingin menguncinya lagi. Segel semacam ini yang ditukar dengan nyawa pengguna bukanlah sesuatu yang bisa dilepas dengan mudah. Itu adalah semacam segel warisan. Namun, ini adalah King Sui yang sedang kita bicarakan. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan terganggu oleh tanda itu. Mirip dengan dirasuki setan, mereka tidak akan dapat menemukan kedamaian dalam pikiran mereka. Menimbang bahwa King Sui memiliki energi roh yang kuat, dia tidak terpengaruh sedikit pun olehnya. Sama seperti ini, mereka bertiga dengan senang hati menyelesaikan makanan mereka. Setelah itu, mereka berjalan keluar dari kamar dan tiba di halaman. Pada saat itu, mereka melihat lebih dari 10 bintik hitam berputar-putar dari jauh di kejauhan dan ketika mereka keluar, titik-titik hitam itu sepertinya terbang ke arah mereka. Pada saat itu ketika King Sui keluar, dia bisa sekali lagi menyadari sense spiritual yang terkunci padanya. Dia memandang kedua gadis itu, kembalilah ke kamarmu atau tetap di sini dan istirahat. Pada saat dia selesai berbicara, dia segera melayang ke langit dan muncul di udara. Setelah itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Manor. Kedua gadis itu, di sisi lain, tetap di sana dan tidak pergi atau mengikutinya. Matahari sekarang sudah berada di 3 kutub. Udara benar-benar segar dan cuaca cerah dan cerah. Namun, karena lebih dari 10 binatang iblis telah muncul dan menutupi langit, entah bagaimana rasanya agak suram. Seolah-olah awan hitam telah menutupi langit. King Sui secara kasar menganalisis orang-orang ini dengan matanya. Dia bisa memastikan bahwa mereka berasal dari Sekte Desolate karena mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Mereka semua berpenampilan seperti orang biasa dan sepertinya mereka tidak memiliki sifat yang sama dengan suku darah binatang. Pada saat ini, 3 pria tua keluar. Mereka semua memiliki penampilan yang sangat megah dan terlihat sedikit mendominasi dan mengintimidasi. Begitu seseorang mencapai kekuatan semacam ini, mereka secara alami akan memancarkan semacam penampilan yang mampu dari waktu ke waktu. Sangat sedikit yang benar-benar terlihat seperti orang jahat. Tidak ada perbedaan yang jelas antara orang baik dan orang jahat, juga tidak ada keadilan dan kejahatan di dunia. Pemenangnya akan selalu menjadi raja dan tidak ada yang akan benar-benar menunjukkan perhatian pada sekte mana yang dimiliki tempat tertentu atau siapa klan kerajaan di dalamnya. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah apakah sekte atau klan kerajaan tertentu akan mampu menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi mereka. Kamu siapa? Mengapa Anda ingin membunuh orang-orang saya dari Sekte Desolate? Orang tua di tengah memiliki mata yang dingin dan tubuhnya lurus seperti pena. Tubuhnya yang kurus dan kering terlihat sangat ramping, namun itu memberi orang perasaan bahaya seperti panah beracun. Saya tidak tahu apa-apa tentang Sekte Desolate. Saya telah membunuh banyak orang. Selain itu, saya tidak tertarik untuk menanyai mereka yang pantas mati siapa mereka. King Sui berkata demikian dengan sengaja membuat orang tua itu marah. Menakjubkan. Bocah, kamu cukup sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda adalah murid dari Akademi Rahasia Surga? Apa lelucon? Bahkan jika kamu adalah Palace Lord of the Heaven Secret Academy, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Orang tua itu tidak ragu untuk berbicara. Semuanya sekarang jelas bagi King Sui, Sekte Desolate berencana untuk membuat masalah besar dari insiden kali ini. Selanjutnya, mereka juga berencana untuk membedah Akademi Rahasia Surga. Namun, satu hal yang membuatnya bingung adalah apakah Sekte Desolate benar-benar sekuat ini. King Sui tersenyum dan dia menatap lelaki tua itu. Jadi, kamu bahkan akan membunuh Akademi Rahasia Istana Penguasa Surga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kekuatan Anda yang bernilai 8.000 matahari itu benar-benar keberadaan yang tidak ada duanya? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata King Sui, jejak ekspresi terkejut melintas di mata lelaki tua itu. Dia mengunci pandangannya di King Sui. Saya tidak tahu dari mana Anda mengetahui kekuatan saya. Meskipun kekuatan 8.000 matahari tidak dianggap yang terkuat di benua Oshe Barat, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Kekuatan Akademi Rahasia Surga lebih rendah dari milikku, apalagi masih ada orang yang lebih kuat dariku di dalam Sekte Desolate. Petik 2. King Sui tidak pernah menyangka bahwa Sekte Desolate besar benar-benar sangat memikirkannya. Mungkin mereka ingin menekan Akademi Rahasia Surga. Dua lelaki tua lainnya, di sisi lain, memiliki kekuatan sekitar 7.000 matahari. Saat ini, King Sui masih tidak merasa takut tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa lengah. Binatang iblisnya hanya bisa bertarung melawan ketiga lelaki tua itu. Meskipun, King Sui masih merasa sedikit percaya diri, dia harus bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan.
Sudah dikatakan bahwa Sekte Desolate berencana untuk menaklukkan seluruh benua Oshe Barat. Sepertinya kali ini, mereka akan memulai serangan mereka dari Akademi Rahasia Surga, namun, ini sangat menyedihkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hah? Apa yang harus disesali?" Orang tua itu tampak sangat terkejut dengan fakta bahwa King Sui menyadari niat Sekte Desolate. Sayangnya, Sekte Desolate terlalu bodoh. Bocah kecil, pertama-tama kami akan memulai denganmu hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, lelaki tua itu berhenti mengatakan apapun dan segera menyerang King Sui. Dia memegang tombak ular berwarna hitam legam di tangannya dan jejak aura jahat bisa dirasakan darinya. Saat dipegang oleh lelaki tua itu, entah bagaimana itu menyerupai ular yang mendesis. Manifestasi armor binatang iblis. 9 tangga istana. King Sui dengan tenang menghindari serangan itu. Orang tua itu kuat, dia tidak ingin berhadapan langsung dengannya untuk saat ini. Sekarang dia memiliki manifestasi armor binatang iblis, cukup mudah baginya untuk menghindari serangan saat dia menggunakan manifestasi armor binatang iblis. King Sui menghindari serangan dan pada saat yang sama, tatapan ketakutan melintas di mata lelaki tua itu. Namun, King Sui segera melanjutkan untuk memanggil gajah naga sisik emas. Karena mereka bertarung, mereka harus bertarung lebih teliti. King Sui sadar bahwa dia dan Sekte Desolate pasti akan menimbulkan permusuhan satu sama lain. Karena itu masalahnya, dia merasa bahwa dia harus membuatnya lebih dramatis. Vajra menaklukkan setan. Ki Kaisar. Burung api. Laba-laba naga iblis berkepala 7. Binatang buas. King Sui mengayunkan tangannya dan memanggil binatang iblisnya. Setelah melemah, lelaki tua di tengah hanya tersisa dengan kekuatan yang tidak lebih dari 6.000 matahari. Dua lelaki tua lainnya di sisi lain, hanya memiliki 5.000 kekuatan matahari yang tersisa. Adapun sisanya, kekuatan mereka bahkan lebih tak tertahankan. Sebelum mereka berhasil menyadari kesenjangan besar dalam kekuatan, King Sui sudah melepaskan serangan bersama dengan binatang iblisnya. King Sui menggunakan Cells of Rock langsung dari kelelawar. Sayangnya, dia tidak menemukan peluang untuk menggandakan kekuatan serangannya. Meskipun demikian, ia masih berhasil mendorong kembali lelaki tua di tengah dengan kekuatan sekitar 6.000 matahari. Gajah naga sisik emas di sisi lain, bekerja sama dengannya dan menggunakan langkah gajah naga perkasa. Setelah itu, dilanjutkan dengan menggunakan Diamond Sword Ki. Laba-laba naga iblis berkepala 7 memanggil pasukannya untuk dengan cepat memburu orang-orang di sekitarnya. Kecepatan berburu mangsanya memberi ketiga lelaki tua itu dorongan untuk memuntahkan darah. Orang-orang itu semua adalah elit mereka. The Thunderous Beast, di sisi lain, menggunakan Thunderbolt-nya untuk menyerang ketiga lelaki tua itu dari jauh. King Sui membuat salah satu dari mereka sibuk sedangkan binatang guntur mencoba mengganggu orang tua terlemah di antara ketiganya. Burung api dan gajah naga sisik emas di sisi lain, berjalan menuju lelaki tua terakhir yang tersisa. Burung api memiliki ketahanan yang mengerikan terhadap serangan. Bahkan tanpa efek melemah, lelaki tua di tengah tidak dapat membunuh burung api dalam waktu singkat. Semua ini mungkin terjadi dengan sangat tiba-tiba, tetapi dampak yang ditimbulkan kepada orang-orang dari Sekte Desolate adalah sesuatu yang tidak akan pernah hilang. Faktanya, setengah dari orang-orang di sana sudah menghilang bahkan sebelum mereka benar-benar merasa terguncang. Saat pertempuran dimulai, King Sui menyadari bahwa dia, bersama dengan binatang iblisnya, tidak benar-benar merasa tertekan ketika berhadapan dengan orang-orang dari Sekte Desolate meskipun tiga dari mereka memiliki kekuatan mulai dari 7.000 matahari hingga 8.000 matahari. Selanjutnya, dia masih belum menyerap umpan balik kekuatan yang diberikan oleh gajah naga sisik emas. Jika dia menyerapnya, King Sui akan mampu sepenuhnya mengurangi lawan-lawannya tanpa usaha sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, hanya tiga lelaki tua yang tersisa. Lagi pula, dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang itu, cukup mudah bagi laba-laba naga iblis berkepala 7 untuk memainkan mereka sampai mati. Mereka semua terbunuh akibat terkorosi oleh racun yang dihasilkan oleh laba-laba. Saya Lu Zitai. Mari kita membuat kesepakatan satu sama lain. Bagaimana kedengarannya? Orang tua di tengah sadar bahwa dia akan mati jika pertempuran berlanjut. King Sui pada saat yang sama juga merasa kesal. Dia telah melemparkan Cell of Rock 15 kali, tetapi tidak ada yang memenuhi peluang untuk menggandakan kekuatan serangan mereka. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia segera mengungkapkan senyum dingin. Sungguh, kalian hanya belajar berbicara ketika kamu berada di ambang kematian. Jika Anda menyuruh saya untuk membiarkan kalian hidup, tidak ada tempat untuk negosiasi. Petik 2. Saya merasa di bawah martabat saya untuk benar-benar memohon belas kasihan kepada seseorang.
Hanya saja sebelum aku mati, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaanku? Orang tua itu bertanya dengan tegas. Oh, jadi kamu sedang menunggu tim penguatan. King Sui merajut alisnya dan menatap lelaki tua itu. Kamu sadar bahwa kami telah memanggil orang lain. Omong kosong, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa Akademi Rahasia Surga akan diganggu oleh orang-orang tidak penting sepertimu? Satu-satunya hal yang kalian akan ganggu adalah sekte di dekat sini. King Sui memandang mereka seperti sedang melihat semacam orang idiot. Hah, sepertinya kita memiliki awal yang buruk. Awalnya, saya berpikir untuk menjatuhkan salah satu sekte di sini dan menjadikannya tempat persembunyian kami. Sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Lu Zitai menghela nafas. Dia sudah kehilangan semangat juangnya. Salah satu lelaki tua terlemah terus-menerus dihantam oleh gelombang Valet Lightning Strike berulang-ulang dan mati. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mengeluarkan teriakan pendek yang tragis. Anak muda, kamu adalah musuh yang tangguh. Dalam hal bakat Anda tidak kalah dengan tuan muda kami. Kamu harus mati. Kepemilikan binatang surgawi. Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Pria tua yang awalnya kurus dan ringan itu segera bertambah tinggi 1 meter. Tubuh dan janggutnya seperti pohon pinus hijau. Seluruh tubuhnya diwarnai dengan warna hitam. Dia dililit oleh seekor ular hitam. Dengan kepalanya yang besar dan hitam lebih tinggi di langit, ia mengamati segala sesuatu yang terjadi dari bawah. Kali ini, King Sui sekali lagi memperluas wawasannya. Tampaknya ada prajurit yang kuat di antara orang-orang barbar. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar tubuh orang-orang dari Sekte Desolate memiliki garis keturunan yang termasuk dalam suku darah binatang. Kepemilikan binatang surgawi adalah teladan yang dimiliki oleh Sekte Desolate dan orang-orang barbar. Mereka benar-benar membangkitkan bentuk binatang dari manifestasi armor binatang iblis. Hanya anggota Sekte Desolate dan anggota inti suku darah binatang yang diizinkan untuk mempelajarinya. Tetapi setelah digunakan, mereka akan menjadi lemah selama sebulan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa menakutkannya kepemilikan binatang surgawi itu. Orang tua itu sekarang sudah dalam posisi di mana dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh King Sui. Bahkan sekarang, King Sui sedikit terkejut. Orang tua dan ular hitam besar itu sebenarnya telah bergabung menjadi satu. Kekuatan keseluruhannya segera mengalami peningkatan yang signifikan. Itu meningkat dari kekuatan asli sekitar 6.000 matahari dari sebelumnya hingga 11.000 matahari. Kepemilikan binatang surgawi adalah teknik yang sangat kejam. Namun, King Sui mengetahui bahwa itu mungkin terkait dengan manifestasi armor binatang iblis. Saat ini, tubuh lelaki tua itu sangat kuat. Seolah-olah seluruh tubuhnya terjebak di tubuh ular piton hitam yang sangat besar. Sebuah zat yang tampak seperti kabut hitam mulai menyebar ke sekeliling. Setelah menciumnya, seseorang akan merasa pusing dan bingung. Raja Piton beracun. Tidak heran itu sangat kejam. Namun, King Sui masih memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap zat beracun. Dia segera mengeluarkan dominasi areanya. Dominasi wilayah. Sinar aura putih dan murni mulai menyebar di sekitar King Sui, dengan dia menjadi intinya. Setelah bertemu kabut tebal berwarna hitam, mereka segera menghilang bersama. Namun, yang mengejutkan King Sui adalah bahwa kabut hitam pekat itu sangat kejam. Yang mengejutkannya, itu sebenarnya perlahan-lahan mengurangi kabut tebal putih yang dilepaskan oleh dominasi areanya. Dominasi area King Sui berada pada tingkat yang cukup rendah, meskipun demikian, ia masih mampu melawan racun. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Ini hanya bisa menunjukkan bahwa racun lawan terlalu kuat. Zat beracun itu berhenti sekitar 2 meter di sekitar tubuh King Sui dan tidak lagi bisa maju. Energi alam di sekitar tubuh King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dikurangi dengan mudah. Bocah kecil, kamu memang memiliki banyak harta bersamamu. Tapi hari ini, sudah pasti kamu akan mati. Serangan angin puyuh. Raja Piton beracun yang sangat besar mendekati King Sui seperti tornado. Lapisan cairan beracun bisa terlihat muncul di seluruh tubuhnya. Mereka berputar bersama Raja Piton beracun untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Bahkan King Sui sendiri merasa mati rasa di kulit kepalanya saat melihat pemandangan seperti itu. Racun, mereka beracun. Meskipun demikian, King Sui tidak berani melakukan serangan balik karena sense spiritual yang familiar itu sekali lagi mengunci dirinya sendiri. Sebelumnya, justru sense spiritual dari benda ini yang dia kunci. AST 1288 babi pemburu harta karun, lengan patah, Anda tidak dapat berkultivasi. Sebelumnya ketika dia dikunci oleh sense spiritual ini,
setengah dari jumlah besar binatang terbang sekarang terluka parah atau mati. Pada saat itu, King Sui masih tidak tahu dari mana sense spiritual, yang terkunci padanya, berasal. Namun, dia sekarang akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya berasal dari Raja Piton beracun. Saat Raja Piton beracun bersama dengan angin puyuh beracun yang menakutkan menyerbu ke arahnya, King Sui segera memanggil Gunung Sembilan Benua. Saat ini, kekuatan serangan dari Gunung Sembilan Benua sudah di atas 4.400 matahari. Meskipun jaraknya masih cukup besar dibandingkan dengan Raja Piton beracun saat ini, King Sui masih memiliki teknik lain di lengan bajunya. Dia sekali lagi mengayunkan tangan kanannya. Batang setan Buddha Vajra, tongkat keempat, 5 gelombang meningkat. King Sui tidak terlalu panik saat dia mengamati dampak yang ditimbulkan oleh Raja Piton beracun. Dia mengoperasikan dominasi area dan energi alamnya secara maksimal. Meskipun energi alam dan pegunungan tak tergoyahkan semuanya menyatu menjadi pelet 7 warna, ini tidak menyebabkan penundaan dalam penggunaannya. Pada saat Raja Piton beracun dan Gunung Sembilan Benua bentrok, batang iblis Buddha Vajra King Sui juga bertabrakan dengan Gunung Sembilan Benua. Batang emas yang sangat besar itu menerangi dan membuat seluruh langit menjadi sangat cerah. Ledakan, suara ledakan berturut-turut terdengar dan King Sui mundur. Meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia tidak dapat menahan benturan yang ditimbulkan oleh Raja Piton beracun. Jika bukan karena Gunung Sembilan Benua cukup tangguh, kemungkinan dia akan hancur berkeping-keping. Atau lebih tepatnya, dia akan dikonsumsi oleh cairan beracun. Tubuh Raja Piton beracun juga berhenti karena terhalang. Namun, itu menggerakkan tubuhnya sekali lagi dan menyerang ke arahnya. Itu menembakkan sinar hitam, cairan mengkilap ke arah King Sui seperti sinar cahaya. Fitur menakutkan dari Raja Piton beracun adalah racunnya. Namun, jangan berasumsi bahwa fitur lainnya tidak luar biasa karena kecepatan dan kekuatan serangannya juga sangat kuat. Itu adalah binatang beracun dan pada saat yang sama, itu adalah raja di antara binatang iblis besar. Di atas kepalanya, ada mahkota hitam yang membuatnya tampak lebih mendominasi. Cincin batu suci giok surgawi. Hati mengikuti niat. King Sui menghindari benang racun yang cepat. Setelah itu, dia sekali lagi melepaskan iblis penakluk Vajra dan Ki Kaisarnya dengan gajah naga sisik emas. Sebelum ini, dia sudah melemahkannya secara signifikan sehingga secara alami, efek melemahnya kali ini akan kurang dramatis. Itu segera melemahkan kekuatan lawan hampir 2000 matahari. Meskipun demikian, ia masih memiliki kekuatan senilai lebih dari 9.000 matahari. Meskipun kesenjangan kekuatan masih cukup besar, King Sui merasa bahwa dia mungkin bisa melawannya sekarang. Beng! King Sui menjadi ceroboh dan dipukul olehnya. Untungnya, dia memiliki manifestasi armor binatang iblis dan energi alam. Dia menghindarinya dengan tergesa-gesa dan melepaskan Seal of Rock. Bahkan setelah semua ini, King Sui masih melonjak dengan ki dan darah. Namun, dia merasa sedikit pusing. Bintang emas di dalam laut kesadarannya bersinar dan setelah itu, energi yang tidak biasa segera membuatnya kehilangan rasa pusingnya. Segel Suantian, platform perak yang sangat besar segera mendarat di tubuh Raja Piton beracun. Tepat pada saat ini, gajah naga sisik emas mengunci Raja Piton beracun dengan pedang ki berliannya. Ketika ini terjadi, itu menyebabkan kecepatan yang dibanggakannya berkurang secara signifikan. The Thunderous Beast memilih momen ini untuk melepaskan Thunderbolt. Segel gelombang awan pasang surut. Keterikatan air. King Sui sudah menghitung semua ini di awal pertempuran. Raja Piton beracun sebenarnya memiliki kecerdasan seorang pria, King Sui takut itu akan meninggalkannya dan berurusan dengan binatang iblisnya sendiri. Sebenarnya, Lu Zitai bisa dengan cepat melenyapkan King Sui begitu dia menggunakan Divine Beast Possession. Secara alami, dia tidak akan menunjukkan perhatian pada binatang iblis di sekitarnya. Pada saat King Sui meninggal, akan sangat mudah baginya untuk mengeluarkan binatang iblis miliknya. Segel Rock. Segel Rock. King Sui mengeluarkan 2 Cells of Rock berturut-turut. Raja Piton beracun, yang kehilangan keunggulannya dalam kecepatan, telah menjadi ancaman yang lebih kecil bagi King Sui. Sementara itu, Thunderous Beast mengendalikan situasi pertempuran dari jauh. Itu terus-menerus menyerang Thunderbolt-nya di Poisonous Piton King. Sejak awal, Lu Zitai tidak terlalu peduli dengan serangan Thunderbolt. Namun, dia akhirnya menyadari efeknya seiring berjalannya waktu. Sayangnya, pada saat dia sadar, sudah terlambat. Segel Rock. King Sui akhirnya menemukan kesempatan untuk menggandakan kekuatan serangannya di Seal of Rock yang dia lepaskan kali ini. Itu segera membombardir Raja Piton beracun ke belakang dan menyebabkannya mengeluarkan pekikan yang mengental. Meskipun demikian, King Sui sudah berhasil menimbulkan cedera ringan di atasnya.
Lagi pula, bahkan setelah dia menggandakan kekuatannya, jarak antara kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu besar. Kekuatan yang bernilai 9.000 matahari dan lebih adalah sesuatu yang tertahankan karena serangan King Sui bernilai sekitar 12.000 matahari. Bagaimanapun, itu masih lebih baik jika kekuatannya berlipat ganda. Kekuatan hebat yang meledak pada saat itu membuat King Sui merasa sangat kuat. Dia sangat berharap bahwa dia bisa melepaskan kekuatan semacam ini tanpa masalah tambahan. Ledakan kekuatan King Sui yang tiba-tiba memberi Lu Zitai kejutan besar dan dia merasa itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Binatang petir itu sangat berhati-hati. Itu memilih saat ketika dia linglung dan mengirimkan gelombang petir yang terus-menerus yang menyerang Raja Piton beracun. King Sui tersenyum ketika dia mengamati Raja Piton beracun yang panik. Bahkan dengan kepemilikan binatang surgawimu, kamu masih akan mati. Tapi saya benar-benar tertarik pada kepemilikan binatang surgawi Anda untuk sebuah fakta. Jika Anda bisa memberikannya, saya akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Memang benar bahwa King Sui sangat tertarik pada kepemilikan binatang surgawi. Tentu saja, dia ragu bahwa musuh akan menyerahkannya kepadanya. Yah, menyerahkannya padamu bukanlah masalah. Tapi bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda akan membiarkan saya pergi begitu Anda mengambil barang-barang Anda? Lu Zitai mengucapkan jawaban yang sulit dipercaya oleh King Sui. Setelah kamu menumpahkannya, kamu setidaknya akan memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu harus percaya padaku. Kata-kata yang saya katakan semuanya memiliki bobot yang sangat besar. Jika kamu tidak percaya padaku, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mati. King Sui menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini lagi setelah kamu berhasil memaksaku ke batas antara hidup dan mati. Lu Zitai menjerit keras. Setelah itu, Raja Piton beracun yang sangat besar mulai menggulung tubuhnya dengan cara yang aneh. Itu tiba-tiba terlepas dan mencambuk dirinya sendiri ke arah King Sui. Tubuhnya yang tebal lincah dan cepat seperti cahaya. Cairan hitam terlihat menyembur keluar dari tubuhnya dan terlihat sangat terang dan berkilau. Bahkan orang biasa akan dapat mengatakan bahwa itu adalah keberadaan yang fatal begitu dia mendapatkannya. Itu adalah keberadaan fatal yang diwarnai hitam. 9 tempat langkah pembalikan besar. Serangan petir valet. Anggur iblis yang haus darah. King Sui menyelesaikan semua ini dalam sekejap. Meskipun untuk saat ini, dia membutuhkan sedikit waktu untuk mengaktifkan tanaman merambat iblis yang haus darah, tetapi bahkan ketika di bawah pengaruh Valet Lightning Strike, dia masih bisa melepaskannya. Tanaman anggur iblis haus darah yang sangat besar menjebak Raja Piton beracun. Sementara itu, untuk tujuan keamanan, laba-laba naga iblis berkepala 7 menembakkan lapisan jaring racun korosif dan menutupinya di sekitar tanaman merambat iblis yang haus darah. Raja Piton beracun mengeluarkan teriakan tragis. Namun, tanaman merambat iblis yang haus darah tidak mampu membunuh Raja Piton beracun dalam waktu singkat. Namun demikian, Raja Piton beracun juga tidak dapat melepaskan diri darinya. Orang tua lainnya di sisi lain, juga telah dimainkan sampai mati oleh beberapa binatang iblis. Orang tua lain yang telah melemah sama sekali tidak mampu menahan serangan gabungan yang dilepaskan oleh binatang iblis. Bisakah kamu mengatakannya sekarang? King Sui bertanya sambil melihat Lu Zitai yang terjebak. Untuk saat ini, saya masih belum merasakan ancaman kehilangan nyawa. Setidaknya untuk saat ini, atau untuk waktu yang singkat, tidak ada yang bisa mengancam kesejahteraan saya. Meskipun saya tidak dapat membebaskan diri dari ini, Anda juga tidak dapat membunuh saya. Saya pikir penyelamat saya akan datang dalam waktu dekat. Lu Zitai melihat dirinya benar-benar tertutup. Dia merasa bahwa tidak ada dari luar yang bisa menyakitinya. Sepertinya kamu tidak akan menyerah kecuali kamu kehilangan sesuatu. King Sui tersenyum dan memanggil babi pemburu harta karun. Begitu King Sui memberikan perintah, babi pemburu harta karun dengan cepat berjalan menuju pohon anggur iblis yang haus darah dan menyerbu ke tempat Lu Zitai berada. Seolah-olah itu menggigit apapun yang ada di depannya saat bergerak maju. Tidak masalah apakah itu tanaman merambat iblis yang haus darah atau jaring racun korosif, itu seperti tidak ada apa-apa di depannya. Ah, berhenti. Lu Zitai menjerit tragis. Babi pemburu harta karun segera mematahkan salah satu lengan Lu Zitai. Itu bahkan membuat lubang, yang berukuran 1 meter, di tubuh Raja Piton beracun. Jika bukan karena tubuh besar Poisonous Piton King, kemungkinan besar ia akan menerima cedera berat karenanya. Babi pemburu harta karun adalah binatang obat spiritual. Itu adalah binatang spiritual serta binatang harta karun. Itu kebal terhadap segala macam racun. Ia juga tidak takut pada pedang dan pedang.
Sangat sulit bagi prajurit di bawah alam dewa palsu untuk melukainya. Oleh karena itu, begitu seseorang terjebak olehnya, benda kecil-kecil ini akan berubah menjadi salah satu senjata menakutkan King Sui. Katakan, sebenarnya, saya cukup tertarik, tetapi saya memiliki sedikit kesabaran. King Sui berkata dengan tenang. Lepaskan saya. Durasi kepemilikan tubuh keilahian binatang saya hampir habis. Jika tidak, saya akan segera mati. Lu Zitai berkata dengan cemas dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Sangat cepat, lelaki tua itu meninggalkan status Beast Divinity Body Possession. The Bloodthirsty Demonic Finesse tidak benar-benar memulai serangan apapun padanya. Meskipun demikian, dia tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan tanaman anggur iblis yang haus darah. Sebuah buku kulit binatang terbang keluar dan King Sui mengambilnya. Di atasnya, ada kata-kata Divine Beast Possession. Namun, yang dia dapatkan adalah tulisan tangan. Ini tidak terlalu mengejutkan, kemungkinan besar juga karena lelaki tua itu memegang posisi yang cukup terhormat sehingga dia memiliki salinan tulisan tangan dari buku itu. Hanya ada sangat sedikit orang di antara orang barbar serta sekte Desolate yang mampu mengolahnya. King Sui membacanya dengan sangat singkat. Itu dalam kondisi sempurna dan tidak benar-benar rusak. Bahkan, dia juga merasa bahwa buku itu sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa buku itu harus nyata. Kepemilikan binatang surgawi yang diberikan Lu Zitai kepada King Sui adalah nyata. Hanya saja dia tidak menyebutkan hal yang paling penting tentang itu, yaitu jika seseorang tanpa darah suku darah binatang yang mengalir di dalamnya adalah untuk mengolahnya, tubuh mereka akan meledak dan sebagai hasilnya, mereka akan mati. Hanya orang-orang dengan darah suku darah binatang yang bisa mengolahnya. Bahkan jika mereka hanya memiliki sedikit saja. Ada banyak orang dari Sekte Desolate yang memiliki darah suku darah binatang. Tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang memilikinya lebih dari rata-rata. Ini tidak selalu merupakan hal yang baik. Semakin banyak darah yang dikandung seseorang, semakin kuat dia. Tetapi pada saat yang sama, mereka akan berpikir lebih berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Suku darah binatang juga menghilang perlahan. Penghilangan semacam ini bukanlah akibat dari kematian, itu karena fakta bahwa generasi mereka selanjutnya memiliki darah yang semakin berkurang milik suku darah binatang yang mengalir di dalam mereka. Kemungkinan setelah jangka waktu tertentu, mereka akan menghilang. Bahkan jika tidak, hanya sedikit yang tersisa. Mereka kemudian tidak akan jauh berbeda dari orang biasa. Lu Zitai sudah lama merencanakan segala sesuatu dalam pikirannya. Sebelum ini, dia menjadi sangat senang ketika melihat King Sui menunjukkan minat terhadap kepemilikan binatang surgawi. Alasannya karena dia sadar bahwa bahkan jika dia mati, King Sui akan tetap mendapatkan buku itu. Sebenarnya, dia berharap bahwa pemuda yang sangat muda ini akan mengolah Divine Beast Possession. Akan lebih baik jika dia mengolahnya sampai tubuhnya meledak. Namun, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas. Sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa King Sui akan menunjukkan belas kasihan padanya. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mencekik pemuda yang sangat muda ini sampai mati. Pergi, maksudku apa yang kukatakan. Tapi lain kali, jika kamu bertemu denganku lagi, aku tidak akan melepaskanmu. King Sui adalah seseorang yang tidak akan mengingkari janjinya. Selain itu, dia juga mendapatkan Beast Divinity Body Possession. Itu harus dianggap sebagai teknik pertempuran yang cukup menakutkan. Apakah kamu benar-benar akan melepaskanku? Lu Zitai merasa sulit untuk percaya. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan keberatan meninggalkanmu di sini selamanya. King Sui bahkan tidak repot-repot melihat Lu Zitai. Lu Zitai pergi. King Sui melanjutkan untuk menyabotase seluruh area dan mengumpulkan beberapa sachet sutra interspatial. Tepat sebelum dia hendak pergi, seorang wanita muncul. Itu adalah Tuan Tan Tai Xuan. Peri tua itu, wanita yang sangat menarik. Wanita yang memiliki mata yang cerah seperti bulan di langit malam dan wanita yang dewasa sampai ke sumsum tulangnya. Senior, mengapa kamu di sini? King Sui benar-benar terkejut melihat wanita cantik di sini. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kepemilikan tubuh dewa binatang adalah sesuatu yang tidak dapat dikultivasikan. Wanita itu menjelaskan dengan senyum tipis. Sebenarnya, King Sui sudah merasakan sesuatu darinya. Secara alami, wanita ini sudah menyadari apa yang orang-orang ini lakukan. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia datang ke sini karena dia mengkhawatirkannya. Tidak bisa dibudidayakan. Mengapa? King Sui bertanya dengan curiga. AST 1289 5 elemen bendera surgawi, bendera suami dan istri. Harta karun. King Sui masih merasa sedikit terkejut setelah mendengar hal-hal yang dikatakan wanita itu.
Dia telah menyaksikan fitur hebat dari kepemilikan binatang surgawi. Yang paling penting, manifestasi armor binatang iblis di tubuhnya adalah Earth Diamond Bear. Jika dia bisa mengolah Beast Divinity Body Possession, Earth Diamond Bear yang dia panggil pasti akan sangat kuat. Tapi sekarang, hal-hal yang dikatakan wanita itu terasa seperti air dingin mengalir ke kepalanya. Meskipun demikian, dia tidak menyerah. Dia ingin melihat apakah ada cara dia bisa menggunakannya untuk menebus kesalahan. Ada dua syarat dalam mengolah Divine Beast Possession. Syarat pertama, kamu harus memiliki garis keturunan dari Beast Blood Tribe. Kedua, kekuatanmu tidak boleh di bawah 7.000 matahari. Pada saat wanita itu mulai berbicara, dia sudah berada di depan King Sui. Aroma samar mengalir ke hidung King Sui. Ini bukan bau bahan apapun. Sebaliknya, itu adalah aroma unik yang berasal dari tubuh wanita itu. Dia tanpa sadar mendengus. Dia merasa agak tergila-gila dengan baunya. Dia tidak benar-benar membuatnya begitu jelas. Meskipun demikian, wanita itu masih berhasil menyadarinya. Dia menjadi sedikit pemarah, tetapi dia segera tersenyum. Apakah kamu mendengar kata-kataku? Apakah Anda ingin hidung Anda jauh-jauh ke sini untuk mencium bau saya? King Sui dengan canggung menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, aku mendengarmu. Apa yang akan terjadi jika seseorang tanpa garis keturunan dari suku darah binatang membudidayakannya? Ia akan mati karena tubuhnya meledak, kata wanita itu lembut. Semuanya menjadi jelas bagi King Sui. Tidak heran Lu Zitai akan memberinya Divine Beast Possession. Jelas bahwa dia mencoba menipu dan membunuhnya dengan metode ini. Lagi pula, orang-orang yang bukan dari suku darah binatang tidak akan bisa mengolahnya. Bahkan jika mereka berasal dari suku, mereka membutuhkan setidaknya 7.000 matahari yang kuat untuk mengolahnya. Setidaknya kekuatan 7.000 matahari, yang salah satu dari orang-orang ini dari Sekte Desolate dan suku darah binatang yang bukan tokoh terkenal. King Sui tidak terlalu terkejut dengan jawabannya. Namun, dia tidak tahu apakah garis keturunannya sendiri cocok untuk mengolahnya. Dia tidak tahu apakah dia harus mencobanya dengan sembrono. Konsekuensinya terlalu serius. Meskipun demikian, kepemilikan binatang surgawi sangat menggoda. Akan sia-sia jika dia menyerah sekarang. Senior, Lu Zitai juga mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa orang lain dari Sekte Desolate juga akan pergi ke sini. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang ini juga. King Sui bertanya setelah berpikir sedikit. Jangan khawatir, kali ini, mereka terutama datang untuk menguji seberapa dalam air kita. Saya berasumsi bahwa mereka akan membuat retret sementara untuk saat ini. Bahkan jika mereka benar-benar punya rencana, mereka masih perlu meluangkan waktu untuk mengambil keputusan, jelas wanita itu sambil tersenyum. Oh, itu bagus juga. King Sui, seberapa kuat kamu? Anda memang membuat saya mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda. Wanita itu mengedipkan matanya yang cerah dan menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. King Sui menggelengkan kepalanya, seharusnya masih ada celah kecil antara kamu dan aku. Bahkan, itu mungkin lebih besar dari itu. Saya perhatikan bahwa Anda adalah orang yang paling tersembunyi di benua Oshe Barat. Oh, kamu sangat memikirkanku, wanita itu mengungkapkan dengan senyum tipis di wajahnya. Itu kebenaran. Baiklah, mereka harus pergi. Apakah Anda tidak menyambut saya di sana? Petik 2. Pada saat ini, Tantai Suan dan Yuruyan terlihat terbang ke arah mereka dari jauh. Apa maksudmu? Saya tidak sabar untuk menyambut Anda ke dalamnya. Saat King Sui selesai berbicara, keduanya mendekati Tantai Suan dan Yuruyan. Dengan tambahan satu wanita lagi, Manor akan jauh lebih hidup. Tapi entah bagaimana mereka harus bertindak sedikit lebih pendiam. Lagi pula, dengan wanita di sekitar, King Sui harus sedikit lebih bijaksana ketika berbicara dengan kedua gadis itu. Meskipun Tantai Suan dan King Sui belum menjalin hubungan yang berbeda, secara umum, hubungan mereka dapat dianggap ditentukan. Wanita itu terdiam beberapa saat. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa melihat suasana di sekitar ketiganya. Gadis kecil, begitu cepat. Wanita itu memandang Tantai Suan dan bertanya sambil tersenyum. Senyumnya terlihat sedikit menggoda. Tuan, apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Tantai Suan berkata, merasa agak malu. Ya, saya tidak pernah menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu dengannya. Lihat saja kamu menjadi sangat cemas, seperti kamu akan melakukan sesuatu, wanita itu terkekeh. Tidak mungkin bagi Tantai Suan untuk menjadi tandingan wanita ini. Hanya dengan beberapa kata, dia sudah bisa menempatkan Tantai Suan ke posisi yang benar-benar pasif.
Orang yang cerdas akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi antara dia dan King Sui. Wanita itu tidak benar-benar melangkah lebih jauh dalam menggoda Tan Taishuan. Sebaliknya, dia tersenyum dan memberinya beberapa kata motivasi. Ini membuat King Sui sekali lagi merasakan kenyamanan memiliki master yang berpikiran terbuka. Kedua gadis itu kembali ke kamar masing-masing. Sebelumnya, Tan Taishuan melarikan diri karena merasa sangat malu. Yuruyan, di sisi lain, terus menemaninya. King Sui, apakah kamu sudah merencanakan sesuatu baru-baru ini? Wanita itu bertanya pada King Sui. Aku berencana untuk mencari Raja Iblis. Saya ingin bertanya padanya bagaimana saya bisa kembali ke 5 benua. Saat ini, King Sui merasa sangat ingin menemukan wanita itu. Tampaknya sangat mudah baginya untuk bolak-balik melintasi 9 benua. Raja Iblis. Sangat mungkin dia ada di istana Raja Iblis sekarang. Pada awalnya, wanita itu tampak sedikit terkejut. Namun demikian, dia masih menanggapinya sambil mempertahankan ketenangannya. Aku tahu, lupakan saja. Mari kita hanya membicarakannya ketika kita mendapat kesempatan untuk melakukannya. King Sui menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, baik Chang Hai Mingyue dan Mingyue Gelou tidak akan bisa sampai di sini karena mereka harus menjaga anak-anak. Itu juga baik-baik saja dengan cara ini karena mereka dapat menemani ibu dan kakeknya untuk sementara. Hanya saja ini akan membawa sedikit kesulitan pada mereka. Sebenarnya, dia juga merindukan mereka. Apakah kamu ingin bertemu seseorang di 5 benua? Atau apakah Anda berencana untuk membawa seseorang dari sana ke sini? Wanita itu bertanya dengan lembut ketika dia melihat alis King Sui yang berkerut. Lebih baik jika aku bisa membawa mereka. Atau lebih tepatnya, alternatif yang baik adalah membiarkan saya dapat melihatnya secara teratur, King Sui menjelaskan perlahan. Dia merasa sedikit bingung setiap kali memikirkan masalah ini. Saya memiliki sesuatu di sini yang mungkin menarik minat Anda, tetapi ini adalah produk di bawah standar. 5 elemen bendera surgawi. Saya harap ini bisa membantu Anda. Wanita itu mengeluarkan bendera dengan 5 warna. Ukurannya sekitar 1 inci. Warna kelima elemen tersebut terlihat lengkap di atas bendera. Fluktuasi spiritual yang samar bisa dirasakan darinya juga. King Sui memandang wanita itu dan tanpa sadar mengambil bendera kecil itu. Dia menyadari bahwa tidak ada yang istimewa tentang itu. Dia mencoba mengisinya dengan energi roh dan kekuatan surgawinya sendiri tetapi tidak berhasil. Namun, begitu dia mengisinya dengan ki teknik penguatan kuno, suara ledakan yang keras terdengar. Seluruh dunia menjadi sunyi. Tiba-tiba, King Sui menyadari bahwa seolah-olah dia telah memasuki ruang independen. Ruang ini tidak terlalu besar tetapi mengandung kekuatan aneh. Tempat di sekitar sini dipenuhi kabut putih buram. Dia tidak dapat maju ke depan kemanapun dia pergi. Satu-satunya di sini adalah peta yang diukir dari batu besar. Peta. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah peta. Saat dia melakukannya, dia menjadi tercengang karena itu adalah peta dunia 9 benua. Semakin King Sui melihat proporsi ukuran benua ini, semakin dia merasa cemas. Semakin dia melihatnya, semakin dia bisa merasakan seberapa besar ketiga benua itu. Yang terpenting, King Sui sekarang tahu cara bepergian ke 5 benua. Jika King Sui terus melakukan perjalanan ke timur setelah melewati daerah pegunungan Desolate dan Laut Selatan sampai dia mencapai wilayah Laut Barat, dia akan dapat tiba di 5 benua. 99% dari perjalanan ini adalah jalur air. Begitu dia mencapai Laut Selatan, jika dia terus menuju barat daya, dia akan menemukan dirinya di 3 benua lainnya. King Sui melihat proporsi ini sambil menghitung kecepatannya sendiri. Dia menemukan bahwa dia masih membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan ke 5 benua. Itu mungkin lebih lama dari beberapa tahun. King Sui sekali lagi mengingat Raja Iblis dan kura-kura tua miliknya. Dia merasa bahwa dia sangat bergantung pada kura-kura tua untuk melakukan perjalanan bolak-balik antar benua. Jika tidak salah, penyu tua pasti memiliki kemampuan luar biasa dalam air. Setelah itu, King Sui melihat peta 9 benua miliknya dan mulai merenung. Ini harus menjadi bagian internal dari 5 elemen bendera surgawi. Itu juga harus menjadi harta karun. Dia punya perasaan bahwa ini harus menjadi sesuatu yang mirip dengan penguasa yang menyusut. Sangat cepat, King Sui menarik diri darinya. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Bagaimanapun, wanita itu sekarang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, dia melihat ke arah bendera dengan teknik penglihatan surgawinya. 5 elemen bendera surgawi. Itu tidak memiliki nilai. Untuk saat ini, 0 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat seiring kenaikan kelas. Pengguna dapat melakukan perjalanan bolak-balik antara tempat-tempat ini.
Waktu yang dibutuhkan dan grade-nya memiliki sedikit batasan. Negara, belum mengenali pemiliknya. Metode untuk mengenali pemiliknya, harus mempersembahkan korban darah dengan esensi darah milik pengguna sendiri sampai proses pengenalan pemilik berhasil. Itu perlu disempurnakan dengan Blood Essence agar bisa naik kelas. Saat ini, King Sui merasa sangat gelisah. Alasannya karena dia tahu apa ini sekarang. Ini adalah bendera terbang dari Ode Evasion Door Cycle. Memikirkan bahwa sesuatu seperti ini akan benar-benar ada di seluruh benua. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk mempelajari metode pemurnian. Kemungkinan wanita itu tidak tahu bagaimana menggunakan ini. Senior, aku tahu cara menggunakan benda ini. Itu terlalu berharga. Biarkan saya memberitahu Anda cara menggunakannya. King Sui menyerahkannya kembali padanya setelah berpikir sejenak. Padahal dia sangat ingin memilikinya. Wanita itu tersenyum, tidak ada kesalahan dalam penilaian saya. Berhentilah memanggilku sebagai senior. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Bibi Bela Diri. Wanita itu tidak benar-benar menangkap bendera surgawi 5 elemen. Bibi Bela Diri. King Sui memanggilnya dengan nada aneh. Halo Martial Nepheu, saya akan menganggap ini sebagai hadiah pertemuan untuk Anda. Apakah kamu menyukainya? Ya, saya tahu. King Sui merasa bahwa wanita ini seperti rubah. Jenis rubah dengan penampilan yang bermartabat. Dia adalah seorang enchantress dewasa dan murni dengan tubuh yang memikat dan sangat menarik. Tapi ini terlalu berharga. King Sui sekali lagi menekankan ini. Saya punya satu lagi hal yang sama. Milikmu adalah versi laki-laki, milikku adalah perempuan. King Sui. Setelah itu, wanita itu mengeluarkan bendera surgawi 5 elemen lainnya. Dibandingkan dengan milik King Sui, bendera ini sedikit lebih kecil. King Sui sekali lagi melihat ke dalamnya dengan teknik penglihatan surgawi dan melihat perubahan yang terjadi di atas bendera. Perubahan ini membuat mata King Sui menjadi cerah. 5 elemen bendera surgawi istri, yang pertama kali dilihat King Sui adalah yang kecil. Dengan kata lain, bendera surgawi 5 elemen yang dipegang wanita itu. King Sui sedikit berkeringat ketika dia melihat kata, istri. Namun demikian, dia terus melihat ke bawah setelah menggelengkan kepalanya. Itu tidak memiliki nilai untuk saat ini, tidak ada pos pemeriksaan yang dapat dipasang di dalam peta bendera surgawi 5 elemen. Setelah kenaikan kelas, jumlah pos pemeriksaan yang dapat diatur akan meningkat. Pengguna dapat melakukan perjalanan bolak-balik di sekitar tempat-tempat ini. Kelas dan waktunya memiliki sedikit batasan. Negara, belum mengenali pemiliknya. Metode untuk mengenali pemilik, persembahkan pengorbanan untuk itu dengan esensi darah seseorang sampai berhasil mengenali pemiliknya. Blood Essence diperlukan untuk memperbaikinya agar bisa naik kelas. Itu bisa memindahkan orang dengan bendera surgawi 5 elemen, suami, ke pihak lain. Tidak ada batasan selain fakta bahwa hanya 2 orang dengan bendera yang bisa menggunakannya. Atribut terakhir sangat kuat. Misalnya, ketika seseorang berlari untuk hidup mereka atau ketika seseorang kembali dari benua lain dengan tergesa-gesa untuk memberikan bantuan. Tapi ini agak sulit. Alasannya karena mereka tidak akan tahu kapan orang lain dalam bahaya. Oleh karena itu, akan lebih realistis untuk menggunakannya untuk melarikan diri dengan nyawa seseorang. Bendera ini adalah bendera surgawi 5 elemen suami dan istri. Tidak pantas bagiku untuk memilikinya. Anda harus mengembalikan ini kepada suami Anda. King Sui merasa agak enggan ketika dia mengembalikannya kepada wanita itu. Saya tidak punya suami dan saya juga tidak berencana untuk mencarinya. Ambil. Anda sudah memanggil saya Martial Bibi. Kamu laki-laki, itu akan terlihat sedikit palsu jika kamu terus bertele-tele. Tanggapan yang diberikan wanita itu membuat King Sui segera menyimpan bendera tersebut. Bendera ini dapat memungkinkan kedua pemilik untuk berteleportasi ke sisi satu sama lain. Tidak ada batasan lain untuk itu. Akan sangat bagus untuk menggunakannya untuk berteleportasi ke tempat lain jika Anda dalam bahaya. King Sui menjelaskan kepada wanita itu tentang bendera 5 elemen surgawi. Yah, itu tidak buruk. Ini cukup bagus untuk menjaga dirimu tetap hidup. Misalnya, akan mudah jika Anda ingin kembali ke 5 benua. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Kegunaan yang lebih signifikan dari bendera 5 elemen surgawi adalah dapat digunakan untuk memindahkan diri Anda ke banyak tempat. Bibi Bela Diri, untuk melakukan ini, Anda harus terlebih dahulu membiarkannya mengenali pemiliknya dengan esensi darah Anda. Petik 2. Saya telah meneteskan esensi darah saya di atasnya sebelumnya tetapi saya tidak menerima tanggapan sama sekali, kata wanita itu dengan nada kesal. AST 1290 mengenali pemilik. Melangkah menuju gerbang besar surgawi Dao. Saya meneteskan esensi darah saya di atasnya sebelumnya tetapi saya tidak menerima tanggapan darinya, kata wanita itu dengan nada kesal.
Kamu harus terus menggunakan esensi darahmu sampai berhasil mengenalimu sebagai pemiliknya, King Sui menjelaskan dengan sabar. Aku mengerti, jadi itu masalahnya. Tidak heran saya tidak pernah berhasil. Hei, bagaimana kamu belajar itu? Apakah itu benar? Kau tidak berusaha membuatku bahagia, kan? Dia menatap King Sui dengan aneh. King Sui tersenyum. Dia tidak benar-benar perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia sekali lagi menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk mengintip 5 elemen bendera surgawi di tangannya. 5 elemen bendera surgawi, suami. Itu tidak memiliki nilai. Untuk saat ini, 0 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat sesuai dengan kenaikan kelas. Pengguna dapat melakukan perjalanan bola-balik antara tempat-tempat ini. Waktu yang dibutuhkan dan grade-nya memiliki sedikit batasan. Negara, belum mengenali pemiliknya. Metode untuk mengenali pemiliknya, harus mempersembahkan korban darah dengan esensi darah milik pengguna sampai proses pengenalan pemilik berhasil. Itu perlu disempurnakan dengan Blood Essence agar bisa naik kelas. Itu bisa memindahkan orang dengan bendera surgawi 5 elemen istri ke sisi masing-masing. Tidak ada batasan selain fakta bahwa hanya 2 orang dengan bendera yang bisa menggunakannya. King Sui menusuk dirinya sendiri dengan jarum emas. Setelah itu, dia mengeluarkan darah esensi dari kolam esensi darah istana pusatnya dan meneteskannya ke bendera surgawi 5 elemen. 1 tetes, 2 tetes. Esensi darah dalam tubuh seseorang sangat berharga. Dengan setiap tetes esensi darah yang dia teteskan pada bendera, dia akan merasakan hatinya sakit. Bagaimanapun, itu sudah dianggap cukup baik jika setetes esensi darah ini dapat pulih setelah beberapa hari. Bila perlu, dia bahkan mungkin membutuhkan pil obat untuk membantu meningkatkan tingkat pemulihan. Sangat cepat, dia telah meneteskan 10 tetes blood essence-nya di atasnya. Bahkan wajah King Sui mulai terlihat pucat. Wanita di sampingnya juga memiliki alis yang sedikit dirajut. 100 tetes. Begitu tetes ke 100 blood essence jatuh di atasnya, bendera 5 elemen surgawi tiba-tiba bersinar sangat terang. Energi spiritual yang kuat menyebar ke sekitarnya. Seluruh bendera surgawi 5 elemen tampak sangat cemerlang. King Sui hanya mengintip bendera surgawi 5 elemen setelah cahaya menghilang. 5 elemen bendera surgawi, suami. Itu tidak memiliki nilai tetapi dapat disempurnakan dengan Blood Essence sekali sehari. Untuk saat ini, 0 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat seiring kenaikan kelas. Pengguna dapat melakukan perjalanan bola-balik antara tempat-tempat ini. Waktu yang dibutuhkan dan grade-nya memiliki sedikit batasan. Negara, sudah diakui pemiliknya. Dapat memindahkan orang dengan bendera surgawi 5 elemen istri ke pihak lain tanpa batasan. Terbatas untuk 2 orang yang memiliki 5 elemen bendera surgawi. King Sui meneteskan setetes darah essence segera. Setelah itu, dia mengoperasikan Divine Force-nya dan menyebarkannya ke seluruh 5 elemen Divine Flag. Dia menyelesaikan satu penyempurnaan. Mungkin karena ini pertama kalinya, atau mungkin ada hubungannya dengan esens darahnya tapi dia merasa bahwa penyempurnaan kali ini telah menyebabkan jangkauannya meningkat secara signifikan. Mungkin hanya butuh beberapa hari untuk mencapai kelas 1. Bibi bela diri, kenapa kamu tidak membiarkan yang itu mengenali pemiliknya juga? Saya akan memberitahu Anda cara memperbaikinya. King Sui bertanya sambil tersenyum setelah berpikir sejenak. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia mulai memaksakan Blood Essence miliknya. Tetes demi tetes Blood Essence jatuh di atas 5 elemen bendera surgawi. Namun, King Sui menjadi bingung karena benar-benar berhasil mengenali pemiliknya pada tetes ke-80. Setelah dia berhasil, King Sui memberinya tatapan aneh. Sepertinya sudah ada sedikit hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Rasanya benar-benar aneh. Itu bahkan sampai pada titik di mana mereka merasa seolah-olah darah mereka telah terhubung satu sama lain. Tanpa sadar, itu akan membuat keduanya merasa sedikit lebih dekat tapi, ini sebenarnya membuat King Sui sedikit panik. Sepertinya wanita itu mungkin juga merasakannya. Namun, dia benar-benar alami tentang hal itu. Adapun metode pemurnian, King Sui tidak merasa perlu menjelaskannya kepadanya karena dia sudah bisa merasakan pesan yang bisa dilihat King Sui. Dia hanya merasa bahwa bendera-bendera itu tampak seperti sepasang dan tidak yakin dengan kata-kata King Sui. Dia berasumsi bahwa King Sui menghindari bendera karena dia pikir itu sangat berharga. Baru sekarang dia mengetahui bahwa kata-katanya nyata. Selanjutnya, tampaknya ada reaksi timbal balik di antara mereka sekarang. Misalnya, mereka dapat merasakan pikiran satu sama lain serta merasakan jika pihak lain dalam bahaya. Setelah wanita itu juga selesai memperbaiki bendera, dia akhirnya menyadari betapa berharganya benda ini.
Jika dia tidak bertemu dengan King Sui, dia akan melihatnya sebagai produk yang cacat. Lagi pula, sangat sedikit item yang benar-benar menggunakan Blood Essence untuk mengenali pemiliknya. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang menjatuhkan Blood Essence di atasnya, sangat sedikit orang yang benar-benar berhasil menjatuhkan lebih dari 10 tetes. Masalah utamanya adalah mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil atau tidak jika mereka melanjutkan. Biasanya, satu tetes saja yang diperlukan untuk berhasil. Oleh karena itu, jika itu gagal, mereka akan menyerah. Setelah dia Five Elements Divine Flag mengenali pemiliknya, itu akan bisa memasuki dantian. Saat ini, itu mengambang di atas pelet emas. Di satu sisi pelet emas, ada pedang biduk. Di sisi lain, itu adalah Gunung Sembilan Benua. Turan King Sui Sen Si Yibian, Cusian Zai King Sui Mian Qian Debian Lele, tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi pada sense spiritual King Sui. Dantian di depan King Sui berubah. Pelet emas hilang. Itu digantikan oleh orang kecil dengan baju besi emas. Di atas baju besi itu ada gambar Diamond Earth Bear. Itu memegang pedang biduk di tangan kirinya dan menopang Gunung Sembilan Benua dengan tangan kanannya. Di sekitar bahunya, ada bendera surgawi 5 elemen yang menempel padanya. Orang kecil itu mengeluarkan aura yang menghancurkan bumi. Yang mengejutkan King Sui, orang kecil itu sebenarnya memiliki wajah yang sama dengan dirinya. Adegan berubah. King Sui menemukan dirinya di udara. Di sekelilingnya ada prajurit yang kuat dan binatang iblis. Saat dia mengayunkan tangannya, Gunung Sembilan Benua yang sangat besar menabrak mereka dengan gemuruh. Kemudian mereka segera menghilang. Dia mengayunkan tangannya lagi dan mengeluarkan sesuatu yang menyerupai naga besar berwarna abu-abu. Pada saat dia mengayunkannya, itu menyebabkan bumi dan langit berubah warna. Cambuk naga api primordial, ini adalah cambuk naga api primordial yang sebenarnya. Adegan berubah sekali lagi. Itu kembali ke masa lalu ketika King Sui diejek oleh semua orang. Dia masih muda dan dia hanya memiliki kasih sayang ibunya untuk mendukungnya. Itu sampai dia mulai bekerja keras nanti. Setelah itu, dia mengalami banyak hal dan banyak hal. Berapa kali dia berkeliaran di sekitar batas hidup dan mati. Di tengah adegan itu, istri dan teman dekat wanitanya juga muncul. Itu adalah ringkasan sederhana dari jalan yang telah dia ambil selama ini. Meskipun demikian, adegan-adegan ini sebenarnya berhasil menampilkan berbagai sifat yang dimiliki seseorang. King Sui tercengang, apakah ini ilusi? Atau apakah itu mencoba memberitahunya sesuatu? Dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia sekali lagi melihat ke arah dantiannya. Dia menyaksikan orang kecil di baju besi emas perlahan berubah kembali menjadi pelet emas tua. Ketika ini terjadi, dia dibebaskan dari adegan itu. Pada saat dia kembali sadar, langit sudah gelap. Saat itu hampir malam. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum ini, bahkan belum tengah hari. Itu hanya terasa seperti waktu yang singkat tetapi setengah hari telah berlalu. King Sui melihat bahwa wanita itu masih berdiri di sisinya. Bahkan, dia masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia menatap King Sui dengan heran. Dia tidak tahu bahwa dia benar-benar merasa sangat gelisah sekarang. Waktu berlalu. Saya hanya terganggu untuk sementara waktu dan langit sudah gelap, kata King Sui, sedikit malu. Pada saat ini, wanita itu tanpa berkata-kata memutar matanya, jika hanya terganggu perhatiannya yang diperlukan untuk melangkahi pintu masuk ke surgawi Dao, berapa banyak orang yang telah berubah menjadi prajurit yang sangat ahli. Kamu adalah serigala, mengapa kamu mencoba berpura-pura menjadi domba? Petik 2. King Sui tercengang. Jika ini dimasukkan ke dalam bahasanya sendiri, itu berarti dia tahu apa yang sedang terjadi tetapi pura-pura tidak tahu apa-apa, seperti dia sedang bermain sandiwara di depannya. Setelah dia mendengar kata-katanya, King Sui terkejut. Hal yang mengejutkannya adalah kata-kata tentang dia yang melangkahi gerbang besar surgawi Dao. Jalan itu adalah perubahan pada dantiannya yang dia saksikan sendiri. Mungkin itu juga visi kekuatannya yang menakutkan di masa depan. Aku melangkahi gerbang besar surgawi Dao. King Sui memandang wanita itu, bingung. Hal-hal yang kamu lihat tadi berarti kamu telah memasuki pintu masuk besar ke surgawi Dao. Wanita itu memandang King Sui dengan senyum tipis. Kamu juga bisa melihat hal-hal yang aku lihat. King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendapat banyak manfaat dari Anda hari ini karena bendera 5 elemen surgawi. Sebelumnya, saya juga melihat hal-hal yang Anda lihat. Selain itu, saya juga dapat secara aneh dianggap telah melangkah melintasi gerbang besar surgawi Dao. Saya dapat merasakan dengan sangat jelas hal-hal yang Anda rasakan barusan, terutama emosi Anda. Tapi jangan khawatir, tidak ada hal lain yang bisa saya rasakan selain itu. Jika Anda tidak percaya,
Anda dapat mencoba menggunakan tautan untuk merasakan emosi saya juga. Bagaimanapun, saya masih harus berterima kasih. Anda benar-benar pria sejati dengan kegigihan yang luar biasa. Pada saat ini, ekspresi gembiranya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat ekspresi terkejut darinya. King Sui tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal seperti ini mungkin terjadi. Tapi itu tidak buruk bahwa hal-hal seperti ini. Terutama mengenai bagian terakhir, apakah dia memujinya? Dia tersenyum dan menjawab, Bibi bela diri, manfaat apa yang saya dapatkan dari melangkahi gerbang besar surgawi Dao? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Wanita itu tersenyum. Saat dia selesai berbicara, dia berusaha untuk memukulnya dengan telapak tangan. King Sui secara naluriah meraih tangannya. Begitu tangannya bergerak, semuanya menjadi jelas bagi King Sui. Wanita itu tidak berusaha menghindarinya. Sebaliknya, dia membiarkannya meraih lengannya sesukanya. King Sui menyadari, saat ini, setiap gerakannya membawa perasaan menyatu dengan alam. Ini adalah perasaan misterius, perasaan yang sama yang akan dirasakan orang biasa ketika dia menghancurkan sebuah gunung kecil dalam satu pukulan. Begitu dia melangkah melintasi gerbang besar menuju Dao Surgawi, dia akan mampu melawan orang-orang yang kekuatannya 2 kali lipat yang tidak melangkahi gerbang besar itu. Misalnya, prajurit dengan kekuatan senilai 10.000 matahari yang melangkah melintasi gerbang dapat mengalahkan prajurit dengan kekuatan senilai 20.000 matahari yang tidak berhasil melewatinya. Ini adalah aspek ajaib dari Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan yang sangat mistis. Sejak zaman kuno, hanya keajaiban ekstrim yang benar-benar mampu melangkah ke gerbang besar surgawi Dao. Selain itu, jika kamu berencana untuk menerobos sampai ke alam dewa palsu, kamu harus melangkah ke gerbang besar Dao Surgawi. Wanita itu menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui menyadari bahwa dia masih memegang lengannya. Dia dengan malu melepaskannya. Di sisi lain, dia bertindak sangat alami tentang hal itu. Namun, dia menyebutkan, apakah Anda merasa saya sudah tua? Benar-benar tidak. King Sui segera melanjutkan untuk meyakinkannya. Saya benar-benar dianggap muda di antara orang-orang yang berkultivasi. Saya masih cukup muda. Wanita itu segera kembali ke kamarnya di Manor ketika dia selesai berbicara. King Sui menggaruk kepalanya. Mengapa dia mengatakan itu? Dia entah bagaimana mendapatkan bibi marsial yang lain. Bahkan, dia dulu memanggil bibi bela diri ketiga Zhu King. Namun, hubungan mereka telah berubah dan Zhu King tidak akan membiarkan King Sui memanggilnya seperti itu. Namun, King Sui bercanda akan memanggilnya bibi bela diri ketika mereka sedang bersenang-senang. Itu akan membuatnya mencapainya dengan sangat cepat. Dan sekarang, dia baru saja mendapatkan bibi bela diri lainnya. Tapi yang ini terlalu misterius. King Sui tidak pernah melihat melalui pikirannya. Dia telah berhasil menyembunyikan dirinya terlalu baik. Tetapi hal-hal ini tidak lagi penting. Yang paling penting adalah dia menyeberangi gerbang besar ke surgawi Dao. Dengan cara ini, dia akan dapat menyerap kekuatan umpan balik dari gajah naga sisik emas. Memikirkan sampai titik ini, King Sui merasa gelisah. Dia benar-benar tersandung ke gerbang besar menuju Dao Surgawi dengan membuat 5 elemen bendera surgawi mengenalinya sebagai pemiliknya. Meskipun dia telah mengambil cukup banyak keuntungan dari wanita ini, dia masih merasa dia mendapat lebih banyak manfaat darinya. Heavenly Dao, jalan surgawi menuju langit. Bahkan jika dia hanya bisa merasakan sedikit, dia sudah memiliki manfaat besar. Orang-orang yang benar-benar bisa masuk ke gerbang adalah keajaiban ekstrim. Tidak hanya itu, mereka semua memiliki karakter yang sangat sentimental. Oleh karena itu, hanya sangat sedikit orang seusia King Sui yang mau masuk ke dalamnya. Ini adalah semacam negara terpenting. Melangkah melintasi gerbang besar menuju Dao Surgawi adalah salah satu bagian terpenting dari kultivasi. Jalan ini sebenarnya telah memblokir banyak orang. Adapun memasuki gerbang surga Dao yang besar, kultivasinya di masa depan akan meningkat secara signifikan. Akhirnya, dia akan bisa menuju gerbang besar Dewa Palsu. Sebelumnya, ketika King Sui melihat lapisan surgawi ke-8, itu memberinya perasaan seperti seseorang yang melihat gunung yang sangat lurus dari bawah, melihat puncak gunung yang menembus lurus ke langit. Sayangnya, dia hanya bisa menggali beberapa anak tangga sedikit demi sedikit dengan pahatnya dan perlahan naik. Proyek semacam ini bisa dikatakan sama sekali tidak ada harapan. Pasalnya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya tak terukur. Begitu dia melangkah ke gerbang besar surgawi Dao, seolah-olah sebuah tangga telah muncul di sepanjang jalan menuju lapisan surgawi ke-8. Meskipun ujungnya tidak terlihat, dia bisa melihat bahwa dia maju selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan sebelumnya,
Perbedaannya seperti celah antara surga dan bumi. Akhirnya ada harapan untuk lapisan surgawi ke-8. King Sui tidak kekurangan ketekunan. Dibandingkan sebelumnya, sekarang jauh lebih mudah. Sekarang, dia hanya perlu mengatupkan giginya dan memanjakannya. AST 1291 King Sui yang dipukuli, wanita pemberani. Dengan kata lain, King Sui merasa sangat bahagia karena langkah ini sangat penting. Meskipun dia berhasil mencapainya saat dia sedang kacau, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia hanya merasa sangat beruntung bahwa itu terjadi padanya. Jika dia mengetahui pentingnya dan kesulitan gerbang besar surgawi Dao, King Sui mungkin tidak dapat mencapainya dengan begitu cepat. Ini juga dapat dianggap sebagai kasus menuai manfaat dari sebuah taman di mana tidak ada yang ditabur di sana. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah dengan cepat membuat bendera 5 elemen surgawinya naik kelas. Karena ada yang namanya bendera surgawi 5 elemen, King Sui merasa bahwa orang lain yang berkeliling dunia 9 benua juga harus memiliki hal yang serupa. Mungkin mereka belum sekuat itu, misalnya, mereka mungkin hanya bisa melakukan perjalanan bolak-balik di dalam benua. Namun, ini masih akan membantu mereka menghemat banyak waktu. Tidak apa-apa bahkan jika dia hanya bisa mengatur satu pos pemeriksaan untuk saat ini. Sayangnya, itu tidak memiliki nilai apapun saat ini. King Sui ingin membuat bendera surgawi 5 elemen miliknya dan wanita itu masing-masing dapat mendirikan satu pos pemeriksaan. Secara alami, dia akan memasang benderanya di sekitar 5 benua dan dia berharap wanita itu akan memasang benderanya di benua Oshe Barat. Dia mungkin bisa meyakinkannya tentang ini. Meskipun rencana ini mungkin terdengar sedikit tidak adil, dia masih berharap hal-hal menjadi seperti ini. Yang paling penting, kedua bendera ini masih memiliki fungsi untuk memungkinkan mereka mencapai satu sama lain hampir secara instan. Jika dia bisa mendirikan pos pemeriksaannya di benua Oshe Barat dan King Sui mendirikan pos pemeriksaannya di 5 benua, pada saat King Sui merasa ingin kembali dari 5 benua sementara wanita itu juga kebetulan berada di dalamnya, King Sui bisa terlebih dahulu membuat wanita itu kembali ke benua Oshe Barat. Alasannya karena di sanalah dia mendirikan pos pemeriksaannya. King Sui di sisi lain, hanya bisa menggunakan fungsi bendera, yang memindahkan suami dan istri, untuk bersama, untuk tiba di sisinya di benua Oshe Barat. Namun, ini semua hanyalah ide yang dipikirkan King Sui karena wanita itu mungkin memilih untuk mendirikan pos pemeriksaannya di 3 benua. Dia bahkan mungkin membuatnya menjadi orang yang mendirikan pos pemeriksaannya di benua Oshe Barat. Baik Yuruyan dan Tantai Suan sudah menyiapkan makanannya. Meskipun wanita itu saat ini bersama mereka, suasana di sekitar tempat itu masih relatif santai. Kedua gadis itu masih akan memanggil wanita itu sebagai Tuan, tetapi mereka tampaknya lebih seperti saudara perempuan. Terkadang, informalitas yang mereka bagi satu sama lain membuat mereka terlihat seperti saudara kandung. Bibi bela diri, jika bendera surgawi 5 elemen Anda mencapai kelas 1 selama waktu ini, di mana Anda berencana untuk mendirikan pos pemeriksaan Anda? King Sui merasa perlu menanyakan hal ini padanya. Saya telah membaca beberapa catatan tentang 5 elemen bendera surgawi. Tampaknya pos pemeriksaan untuk bendera surgawi 5 elemen kelas 1 hanya dapat didirikan di sekitar 5 benua. Wanita itu berkata sambil tersenyum setelah beberapa pemikiran. King Sui tercengang. Itu hanya bisa didirikan di sekitar 5 benua, sepertinya tidak mungkin baginya untuk mendirikan pos pemeriksaan di sekitar 3 benua. Faktanya, tingkat yang diperlukan untuk mendirikan pos pemeriksaan di 3 benua sudah cukup tinggi. Apakah begitu? Sepertinya aku tidak akan bisa pergi kemanapun aku mau untuk waktu yang lama. King Sui berkata dengan nada sedikit kesal. Ambil perlahan. Kultivasi adalah hal yang sangat penting. Setelah kekuatan Anda meningkat, Anda dapat membiarkan binatang iblis dengan kemampuan luar biasa membantu Anda. Dengan cara ini, meskipun mungkin memakan waktu, itu masih merupakan cara yang akan berhasil. Wanita itu bisa merasakan bahwa King Sui sedikit tertekan. Dia membuka mulutnya dan mencoba menghiburnya. Baiklah, berapa lama Bibi bela diri akan tinggal di benua Sapi Barat? King Sui bertanya setelah dia berpikir sejenak. Saya pikir saya akan tinggal di sini cukup lama. Kali ini, saya berhasil mengambil keuntungan dari Anda dan melangkah melintasi gerbang menuju surgawi Dao. Saya berencana untuk membawa Ruyan dan Suan petik terbalik R kembali besok. Mereka seharusnya bisa mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Kata wanita itu senang. Oh, itu juga akan bagus. Setelah makan malam mereka mulai mengobrol satu sama lain sambil minum teh saat langit perlahan menjadi gelap. Tuan, mari kita tidur bersama malam ini. Tantai Suan berkata dengan gembira. King Sui segera menyemburkan tehnya. Setelah itu, dia dengan canggung menyeka mulutnya.
Tan Taisuan memandang King Sui, bingung. Tepat pada saat ini, wanita itu memelototinya. Apakah kamu mulai memikirkan hal lain? Bisakah dua wanita tidak tidur bersama? Tentu saja Anda bisa, Yu Ruyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia berhasil melakukannya, King Sui membuka mulutnya dan melanjutkan untuk berkata, Ruyan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baik Tan Taisuan dan wanita itu pergi, Yu Ruyan dan King Sui mengirim mereka pergi. Mereka akan pergi besok, dan King Sui tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tentu saja, Yu Ruyan menyadari apa yang sedang terjadi, dia langsung tersipu saat dia melihat King Sui. King Sui meraih Yu Ruyan segera setelah dia menutup pintu. Ruyan, mari kita bersenang-senang bersama. Yu Ruyan, jangan lakukan itu, tuanku ada di sini. Yu Ruyan mencoba menolaknya dengan nada lembut. Pada saat ini, King Sui sudah membawanya ke tempat tidur mereka. Tidak ada gunanya tidak peduli siapa yang ada di sini. Ini adalah hal yang sangat penting, mari kita bicara tentang hal-hal lain setelah kita selesai bersenang-senang. Tubuhmu sudah mulai bereaksi seperti ini, tapi kamu bilang tidak mau melakukannya. King Sui tersenyum saat dia meraihnya yang gagah. Dia mencoba untuk menikmati perasaan lembut dari puncak kembarnya. Yu Ruyan tahu bahwa tidak ada gunanya tidak peduli apa yang dia katakan. Dia juga sangat merindukan King Sui dan bahkan berpikir bahwa pada saat ini, dia telah sedikit berubah. Dia benar-benar merasa itu menyenangkan dan sangat nyaman. King Sui mencium wajah, mulut, hidung, mata, telinga, dan lehernya. Setelah itu, dia dengan kasar mengisap merah mudanya dinya yang seputih salju, lembut Yu Ruyan sangat montok dan kencang. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu menjadi lebih bulat. Rasanya sangat halus dan melenting dan bahkan ada bau harum yang samar. Bahkan hanya dengan melihatnya bisa membuat orang lain linglung. Sambil mengisap salah satunya, King Sui merasakan sensasi nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dengan tangannya yang lain, dia memainkannya yang seputih salju dan lembut lainnya dan terus-menerus meremasnya. Terkesiap lembut dan sangat yang bisa mengguncang inti seseorang bisa terdengar. Pada saat King Sui menyusui merah muda Yu Ruyan, tubuh wanita yang berada di gedung lain bergetar. Selain terkejut, dia tanpa daya berbisik dengan pikiran rumit, telepati terkutuk ini. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tan Taisuan merasa bahwa ekspresi wanita itu berubah. Saya baik-baik saja. Ayo tidur. Kalian akan mengasingkan diri dan mulai berkultivasi besok. Petik 2. Tan Taisuan tidak merasakan sesuatu yang aneh tentang itu, dia juga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia hanya menutupi dirinya dengan selimut setelah dia membuat suara persetujuan. Wanita itu, di sisi lain, bersandar di sisinya dengan punggung menghadap Tan Taisuan. Pada saat ini, dia mengalami perasaan itu semakin kuat. Situasinya hampir mirip dengan Tan Taisuan di masa lalu. Namun, dia sadar bahwa kali ini, itu ada hubungannya dengan 5 elemen bendera surgawi. Dia merasa bahwa dia berada di tempat Yu Ruyan berada saat ini. Sensasi itu terus-menerus ditransmisikan ke tubuhnya dengan jelas, dia mengatupkan giginya dengan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan aneh itu tidak peduli seberapa keras dia mencoba melakukannya. Setelah itu, dia segera memutuskan untuk pergi ke tempat tidur King Sui dan Yu Ruyan. Baik King Sui dan Yu Ruyan sekarang dalam keadaan sangat senang sehingga mereka tidak keberatan jika mereka mati. Selanjutnya, Yu Ruyan berada dalam posisi yang sangat dominan dan matanya sedikit tertutup. Bahkan jika King Sui membiarkannya menjadi orang yang memimpin, dia masih akan menutup matanya. King Sui di sisi lain, lebih suka membuka matanya. Dia sangat menikmati melihat sosok cantik Yu Ruyan saat ini. Tiba-tiba, King Sui merasa sangat aneh ketika dia merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh bendera surgawi 5 elemen. Setelah itu, dia segera melihat seorang wanita mempesona, yang mengenakan piyama, muncul di tempat tidur. Wanita itu tidak membuat suara apapun. King Sui menatapnya dengan kedua matanya terbuka lebar. Sementara itu, Yu Ruyan tidak memperhatikan apapun karena punggungnya menghadap wanita itu. Senjata kuat King Sui didorong masuk dan keluar dengan kecepatan sedang. Pada saat itu, dia merasa sangat terkejut dengan apa yang dilakukan wanita itu selanjutnya. Dia benar-benar mengulurkan tangan putihnya dan meraih bola King Sui. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah bahwa 5 elemen bendera surgawi dapat membahayakan orang. Mengapa dia tidak berpikir bahwa hal-hal akan berubah seperti ini saat itu? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal serupa di masa depan? Dalam keadaan seperti ini di mana seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana, jika itu orang lain, mereka akan takut sampai senjata mereka melunak. King Sui merasa sedikit kesakitan dan dengan cepat meminta maaf dengan matanya.
Wanita ini benar-benar sangat aneh. Dia segera memberitahu King Sui diam-diam dengan bibirnya bahwa dia harus mengakhirinya dengan cepat. King Sui dengan cepat menganggukkan kepalanya. Harta hidupnya ada di tangan orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu dan lelah. Dan tepat ketika bibi bela diri itu pergi, dia bahkan menjentikkan bolanya sekali. Ini membuat jantung King Sui berdebar. Setelah itu, wanita itu pergi dengan cepat, postur tubuhnya sangat mirip iblis tetapi terlihat sangat anggun pada saat yang sama. Dia tahu bahwa wanita itu sangat kuat, sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Namun sebelum dia pergi, King Sui dengan cepat memulai. Dia membelai pantat montoknya saat dia mengeluarkan erangan ringan. Wanita yang baru saja keluar itu merasakan tubuhnya melunak. Dia tersipu saat dia mengutuk dalam hatinya. Kamu binatang kecil. Terlepas dari pengingatnya, King Sui masih melanjutkan selama 1 jam sebelum dia akhirnya menembak bebannya. Yuruyan sekarang sudah tidur dengan wajah penuh kepuasan tapi King Sui masih belum mengantuk. Dia mengenakan pakaiannya dengan tenang dan berjalan keluar dari kamar. Begitu dia keluar, dia melihat sosok di atas atap gedung di dekatnya. Itu tidak lain adalah bibi bela diri, dan dia sekarang mengenakan piyama. King Sui melaju kencang tetapi saat dia mendekat, dia melihat ekspresi kepuasan yang luar biasa di wajah wanita itu, bersama dengan sedikit rona merah. Ini adalah ekspresi yang hanya akan dibuat oleh wanita di puncak mereka. King Sui juga melihat kelembapan di area pribadinya. Apa yang kamu lihat? Tahukah kamu apa yang baru saja terjadi? Wanita itu bertanya dengan kesal. Yah, aku tidak pernah benar-benar memikirkan ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? King Sui merasa sangat kesal sekarang. Insiden dengan Tante Xuan dari terakhir kali sudah cukup membuatnya kesal. Sekarang, hal yang sama terulang sekali lagi dengan tuannya. Sebenarnya, King Sui masih belum bisa kembali ke akal sehatnya. Wanita ini sebenarnya menggunakan tangannya untuk menyentuhnya barusan. Dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya dan bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Huff, aku akan berhenti menyalahkanmu untuk itu. Kaulah yang membawaku ke gerbang besar surgawi Dao. Tetapi Anda harus memastikan bahwa Anda memperlakukan Suan petik terbalik dan Ruyan dengan baik. Wanita itu memandang King Sui. Mereka berjarak kurang dari 1 inci dari satu sama lain. King Sui tidak tahu apakah itu karena Tante Xuan memberitahunya tentang pengalamannya sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Karena itu, dia mengangguk dan berusaha menghindari mata indah wanita itu. Iblis wanita tua ini membuat King Sui merasa sangat bertentangan dalam pikirannya. Dia tidak mengerti mengapa dia datang. Perasaan T itu akan hilang ketika dia pergi besok dan mereka sangat jauh dari satu sama lain. Mengapa dia pergi ke kamarnya dan bahkan menyentuh kemaluannya? Tidak hanya itu, bahkan pada saat dia melakukannya dengan Yuruyan dengan setiap adegan dimainkan dengan jelas di depan matanya. Wanita itu kemudian kembali ke kamarnya. King Sui menatapnya saat dia menghilang dari pandangannya. Ini adalah iblis wanita yang sangat cantik dan murni yang tidak dapat diukur hanya dengan pikiran manusia biasa. Dia adalah wanita dewasa dan berani. King Sui juga kembali ke kamarnya. Dia melihat ke langit dan segera pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dengan melangkah ke dalam Dao Surgawi, tubuh King Sui yang awalnya terasa seperti botol penuh, kini terasa seperti ember kosong. Oleh karena itu, dia sekarang dapat memperbaiki kekuatan umpan balik yang diberikan oleh gajah naga sisik emas. Saat dia memikirkannya, dia menjadi sangat gelisah. Terobosan ke gerbang besar surgawi Dao akan menjadi salah satu titik balik besar dalam hidupnya. Setelah ini terjadi, tidak akan ada lagi orang di benua Oshe Barat yang bisa menghentikannya. Adapun Sekte Desolate dan Barbar, King Sui merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dengan alam Valet Jade Immortal, King Sui mampu menyempurnakan 5 elemen bendera surgawi berkali-kali. Tapi kali ini, dia perlu menyerap energi. Dia agak berasumsi bahwa prosesnya akan memakan waktu beberapa hari atau lebih, tetapi dia tidak benar-benar takut akan hal ini. Jika dia bisa mengatur untuk mendirikan pos pemeriksaan dengan bendera surgawi 5 elemen, dia akan pergi ke 5 benua lebih awal untuk mengunjungi keluarganya. Akan lebih baik jika bendera surgawi 5 elemen dapat membawa serta orang-orang saat kembali. AST 1292 peningkatan kekuatan yang signifikan, bendera surgawi 5 elemen kelas 1, ulat sutra naga emas, ulat sutra es darah. King Sui menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Secara keseluruhan, semuanya berkembang lebih baik dan ini sudah cukup untuk saat ini. Dia menyesuaikan kondisinya ke puncaknya dan mulai memperbaiki kekuatan yang kuat. Kali ini, kemajuan menuju gerbang besar surgawi Dao telah memungkinkan King Sui menyerap energi beberapa bulan sebelumnya.
Beberapa bulan ini dihitung dari waktu di dunia nyata, karenanya, dia sangat bahagia. Dengan cara ini, dia akan dapat melakukan banyak hal sebelumnya. Ledakan. Pada saat King Sui membubarkan kekuatan, tubuhnya dengan cepat dipenuhi dengan energi yang kuat. Meskipun itu sangat kuat, dia tidak benar-benar merasakan banyak bahaya darinya, setidaknya tidak berbahaya seperti dua kali sebelumnya. Ini tidak berarti bahwa energi yang dia serap kali ini tidak sebanding dengan yang terakhir kali, hanya saja, wadah di dalam tubuhnya telah berkembang secara signifikan. Ini adalah manfaat besar yang dibawa oleh kemajuan menuju gerbang besar Dao Surgawi. King Sui berkonsentrasi penuh untuk menyerap energi ini. Dia tidak akan lengah hanya karena dia tidak merasakan banyak bahaya. Perhatian adalah induk dari keselamatan. King Sui mengoperasikan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya untuk menyerap energi ini. Organ-organnya perlahan semakin kuat. Esensi darah di dalam tubuhnya juga perlahan menjadi semakin banyak. Otot, tulang, serta energi rohnya tumbuh. Bintang emas dan nebula di dalam laut kesadarannya, bersama dengan pelet emas di dalam dantiannya, juga tumbuh. Cahaya keemasan menyelimuti sekelilingnya. Energi kekerasan di dalam tubuhnya perlahan menurun saat itu melonjak. Mengikuti pengurangan energi, kekuatannya perlahan meningkat. Pada saat King Sui telah sepenuhnya menyempurnakannya, 7 hari telah berlalu dalam alam Valet Jade Immortal. Kali ini, King Sui tidak terlihat kelelahan seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan yang benar-benar terjadi di sekitar tubuhnya, tidak seperti dua kali pertama ketika tubuhnya dipenuhi noda darah. King Sui membuka matanya dan saat dia mencoba merasakan kekuatan di sekitar tubuhnya, dia tersenyum. Dia sekarang memiliki kekuatan senilai 20.000 nimbus, yang setara dengan 2 matahari kekuatan mentah. Sebelum ini, dia hanya memiliki kekuatan senilai 12.000 nimbus. Dengan menyempurnakan kekuatan kali ini, kekuatannya telah meningkat sebesar 8.000 nimbus. Dibandingkan dengan 2 kali sebelumnya, jumlah yang meningkat sekitar 2 kali lipat. Peningkatan kali ini hanya dalam kekuatan mentahnya dan tidak ada yang lain. King Sui tidak benar-benar merasa tertekan tentang hal itu, bagaimanapun juga, dia benar-benar cukup puas dengan kemajuan yang dia buat kali ini. Kekuatan serangan fisiknya telah mencapai 3.700 matahari di bawah pengaruh pelet 7 warna, pedang biduk, armor manifestasi binatang iblis, dan pelet emas miliknya. Kecakapan menyerang gunung 9 benua di sisi lain, bisa mencapai 7.400 matahari. King Sui tidak bisa menahan senyum. Bahkan jika dia hanya menghancurkan gunung 9 benua ke tanah, berapa banyak orang di benua Oshe Barat yang benar-benar bisa menghentikannya. Gunung 9 benua juga membawa kekuatan perisai yang luar biasa. Bahkan jika itu akan berbenturan dengan seseorang yang memiliki kekuatan senilai 10.000 matahari, dengan kekuatan senilai 7.400 matahari, gunung 9 benua masih akan mampu mendorongnya kembali. Di bawah pengaruh pelet 7 warna, Arhat Rosary Bats, Big Dipper Sword, Demonic Beast Armor Manifestation, Golden Pellet, dan Divine Nebula Formation, energi rohnya sebenarnya hampir mencapai kekuatan senilai 7.400 matahari. Jika dia menggunakan Cell of Rock, itu akan menjadi kekuatan sekitar 13.000 matahari. Jika kesempatan untuk menggandakan kekuatan serangan terpenuhi, itu bahkan bisa mencapai kekuatan mengerikan 26.000 matahari. King Sui dengan senang hati merasakan energi yang melimpah di sekujur tubuhnya. Sekarang, dia telah melangkah melintasi gerbang besar surgawi Dao. Dia sekarang memiliki kekuatan penindasan yang kuat terhadap para pejuang yang belum melangkah melintasinya. Oleh karena itu, kekuatannya yang sebenarnya akan menjadi lebih menakutkan. King Sui, yang penuh energi, mulai merencanakan jalannya untuk masa depan. Penyempurnaan kali ini membuatnya merasa bahwa dia selangkah lebih dekat menuju lapisan surgawi ke-8. Ketika dia berbalik, dia bisa melihat tangga panjang di bawah. Tentu saja, jika dia melihat ke atas, dia masih tidak bisa melihat ujungnya. Namun, King Sui sadar bahwa suatu hari akan datang ketika dia akhirnya bisa melihat gerbang besar menuju lapisan surgawi ke-8. Alam dewa palsu entah bagaimana masih kabur dari pandangannya, namun, dia berhenti memikirkannya. Dia sudah berhasil berinteraksi dengan Dao Surgawi. Kekuatannya terus meningkat. Hari ketika dia akhirnya bisa mencapai alam dewa palsu pasti akan datang. Sempurnakan harta sihirnya. Tidak hanya esensi darahnya yang terisi, dibandingkan dengan sebelumnya, tampaknya ada lebih banyak esensi darah di dalam kolam esensi darahnya. Energi yang terkandung di dalam esensi darah juga menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, jantung King Sui berdebar kencang. Seekor naga emas sepanjang 2 inci benar-benar muncul di depannya. Ulat sutra naga emas menggigit tulang. Awalnya, itu sudah menjadi ulat sutra emas kecil tapi kali ini, kekuatannya telah meningkat.
Perubahan di kolam esensi darah sebenarnya telah menyebabkan benda kecil ini menerobos lebih awal. Tubuhnya sekarang sekitar 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu sangat indah sampai-sampai sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tanduk naganya, dan juga kepalanya yang kecil, sudah mulai terlihat seperti kepala naga kecil. Yang paling penting, 2 cakar kecil yang halus dan halus mulai tumbuh di tubuhnya. Cakarnya terletak tepat di bawah kepalanya yang mungil, ulat sutra kecil itu hanya seukuran ibu jari. Tubuhnya terlihat sangat ramping dan seimbang. Dia berasumsi bahwa setidaknya 2 cakar kecil akan tumbuh di ujung belakangnya. Sayangnya, itu bukan naga sungguhan. Itu hanya berbagi sedikit garis keturunan naga. Ini adalah spesies bermutasi kuno. Biasanya, hal semacam ini bersifat parasit dan akan tumbuh di tubuh binatang iblis dan manusia yang kuat. Meskipun demikian, hanya ada sedikit, atau mungkin tidak ada, yang akan mampu mempertahankannya dalam keadaan seperti King Sui. King Sui mencoba berkomunikasi dengannya secara mental dan menemukan bahwa komunikasi itu berhasil. Namun, dia hanya berhasil berkomunikasi dengannya melalui kehendaknya. Dia entah bagaimana merasa bahwa bocah kecil ini adalah roh dan sepertinya sangat memahami niat King Sui. Bagaimanapun, makhluk kecil ini tumbuh dengan menghisap blood essence miliknya. King Sui mengembalikannya ke kolam esensi darah. Dia memperhatikan bahwa sedikit perubahan juga terjadi pada 2 Ice Silkworm. Beberapa garis darah muncul di seluruh tubuh Ice Silkworm. Ulat sutra es darah. Itu mengalami mutasi. King Sui merasa sangat senang. Tidak masalah jika itu adalah binatang iblisnya atau ramuan obatnya yang bermutasi. Biasanya, akan ada manfaat yang signifikan setiap kali terjadi mutasi. Ulat sutra es darah masih dalam tahap awal. Tubuhnya sekarang hampir seukuran dengan ulat sutra naga emas Marrow Nibbling. Jika itu terus tumbuh lebih besar, dia harus menyimpannya di dalam dunia. King Sui memutuskan untuk mencium harta sihirnya. Di masa lalu, dia bahkan enggan untuk melewatkannya sekali, tetapi dia sudah melewatkannya selama sekitar 7 hingga 8 hari. Mulai sekarang, dia tidak akan berani melewatkan peleburan bahkan untuk sehari. Pada hari ke-60, bendera surgawi 5 elemen memancarkan cahaya 5 warna yang terang. King Sui sangat terkejut hingga jantungnya mulai berdetak kencang. Itu naik di kelas. King Sui, yang terlalu sibuk untuk peduli tentang hal-hal lain, dengan cepat melihat ke arah bendera 5 elemen surgawi. 5 elemen bendera surgawi, suami. Kelas 1. Bisa disempurnakan dengan blood essence sekali sehari. Untuk saat ini, 1 pos pemeriksaan dapat didirikan di dalam peta di 5 elemen bendera surgawi. Jumlah pos pemeriksaan akan meningkat sesuai dengan kenaikan kelas. Pengguna bisa bolak-balik antara pos pemeriksaan. Itu bisa digunakan sekali setiap bulan. Negara, sudah diakui pemiliknya. Itu bisa memindahkan orang tersebut ke pemegang bendera surgawi 5 elemen, istri, atau sebaliknya. Tidak ada batasan untuk itu. Itu hanya terbatas pada 2 orang yang memiliki 5 elemen bendera surgawi. Dia akhirnya bisa mendirikan 1 pos pemeriksaan dan juga bisa menggunakannya sebulan sekali. Ini sudah sangat diinginkan baginya. King Sui segera memasuki ruang di dalam 5 elemen bendera surgawi dan melihat ke arah peta dunia 9 benua. Saat King Sui melihat ke arahnya, dia merasa sedikit sedih. Seperti yang dikatakan wanita itu, hanya peta 5 benua yang menyala. Ketika menyala, itu berarti dia hanya bisa mengatur pos pemeriksaan di dalamnya dan tidak di lokasi lain. King Sui melihat peta dunia 9 benua yang paling tepat. Bahkan dengan peta ini, setiap tempat tidak mudah terlihat. Peta yang dia dapatkan dari pasar semuanya berukuran relatif kecil. Tentu saja, mereka juga memiliki peta untuk 1 atau lebih benua tetapi biasanya, mereka tidak akan seakurat ini. Banyak lokasi di seluruh dunia 9 benua juga sangat sulit untuk ditemukan dengan tepat karena metode untuk bertukar informasi di sekitar sini tidak begitu maju. Alasan lain adalah bahwa dunia 9 benua terlalu besar. Benua Tengah. King Sui melihat ke arah benua tengah yang terletak di antara 5 benua. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengubah lokasi pos pemeriksaan di masa depan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah dia bisa mengubahnya atau tidak, untuk saat ini, 9 benua langkah masih tidak bisa melakukan perjalanan bolak-balik melintasi seluruh jarak antara 9 benua. Prospek untuk masa depan juga tidak terlalu bagus karena terlalu sulit bagi 9 benua untuk naik level pada saat ini. Pada dasarnya, dia tidak memiliki ide sedikit pun kapan itu akan naik ke kelas berikutnya. Bahkan 10 tahun mungkin tidak cukup. Namun, dengan kemampuannya saat ini, itu masih sangat berguna saat digunakan di dalam benua. Seolah-olah ada kekuatan magis yang bekerja di sekitar jari King Sui ketika dia mengarahkannya ke tempat benua tengah berada.
Itu harus cukup dekat dengan halaman King Clan. Begitu King Sui menunjuknya, bintik merah bulat muncul. Dengan tempat ini ditandai, King Sui merasa sangat bahagia. Akhirnya ada satu pos pemeriksaan. Selama dia mau, dia bisa langsung kembali. Selanjutnya, jika dia berniat untuk kembali ke sini, dia bisa membawa dirinya kembali ke wanita itu. Lagi pula, tidak ada batasan antara dua pengguna bendera surgawi 5 elemen. Sekarang, King Sui merasa sangat hebat memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia menjadi sedikit kesal. Sepertinya situasi ini adalah keuntungan dan kerugian baginya. King Sui tiba-tiba memikirkan di mana wanita itu akan berakhir jika dia pergi ke dia saat dia berada di dalam dunia. Itu sangat mungkin membawanya ke suatu tempat di dalam alam Valet Jade Immortal di mana dia berada. King Sui berhenti memikirkan pertanyaan ini. Dia sangat ingin kembali, namun, masih ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan di sini. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah tidak bisa kembali ke sini begitu dia pergi, tapi tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Dia memikirkannya untuk berjaga-jaga sebagai tindakan pencegahan untuk keadaan darurat. Pada hari berikutnya, King Sui keluar sangat awal. Latihan pagi. Peningkatan kekuatan telah menyebabkan perubahan drastis dalam pesonanya serta kondisinya. Tiba-tiba, King Sui berbalik hanya untuk menemukan wanita itu melihat ke arah sini dari paviliun. Pada saat dia melihat King Sui melihat ke belakang, wanita itu bergerak sangat cepat dan dalam rentang beberapa kali bernapas dan tiba di sebelah King Sui. Pada saat ini, giliran dia yang terkejut. Anehnya, kekuatan wanita itu bernilai sekitar 20.000 nimbus. Sebanyak King Sui terkejut, wanita itu merasa lebih dari dia. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu banyak hanya dalam beberapa saat. Dia menatap King Sui dengan kaget di matanya yang indah. Dia merasa matanya sangat familiar. Ini sama saja dengan melihat stok potensial yang sangat besar di pasar pada inkarnasi sebelumnya. Aku mungkin akan segera kembali ke 5 benua. Saat itu, saya mungkin perlu berhenti di dekat Anda ketika saya kembali. King Sui merasa perlu untuk memberitahunya tentang hal itu. Pada saat wanita itu mendengar King Sui menyebutkan kata teleportasi, dia benar-benar mengungkapkan tatapan aneh yang jarang terlihat. Setelah itu, dia bertanya dengan kaget, bendera surgawi 5 elemen Anda telah mencapai kelas 1. Saya punya beberapa hal unik. Sayangnya, mereka tidak akan dapat membantu Anda. Petik 2. Dimengerti, siapkan pos pemeriksaan di sekitar 5 benua. Di kelas 1, pos pemeriksaan hanya bisa diatur di sekitar 5 benua. King Sui menjelaskan dengan nada sedikit kesal. Wanita itu mengungkapkan senyum bahagia saat melihat wajah King Sui. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang membuat King Sui tidak yakin bagaimana dia akan bereaksi. Pada saat kamu berteleportasi, kamu sebaiknya tidak berteleportasi tepat di sampingku ketika aku sedang mandi. Aku tidak akan melakukannya. Itu tidak akan kebetulan. King Sui berkata, malu. Hei, bocah kecil, apakah kamu merasa malu atau menurutmu aku tidak cukup memenuhi syarat untukmu? Wanita itu sangat senang melihat wajah King Sui yang kaku. King Sui sedikit tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat menemukan jawaban yang akurat. Tapi ada satu hal, wanita ini tidak terlalu tua, dia hanya terlihat sangat dewasa seperti buah yang matang dengan sarinya yang siap keluar. Saat King Sui memikirkan jus buah matang, dia tidak bisa tidak mengingat kelembapan yang dia lihat di baju tidurnya. Itu jusnya. Tentu saja, ekspresi King Sui tidak bisa lepas dari tatapan wanita itu. Dia segera mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dagunya. King Sui sekali lagi tercengang. Tindakannya ini membuatnya merasa seperti sedang diganggu. Kamu bocah nakal, di mana kamu pikir kamu sedang melihat? Percaya atau tidak, aku akan memakanmu. Terlepas dari penampilan wanita yang suci dan dewasa, hal-hal yang dia katakan membuat King Sui tidak yakin apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya dan mendorong ke bawah tangannya yang ada di dagunya. AST 1293 bersiap untuk pulang sekali. Kepala Sekolah Sui, keterampilan medis King Sui yang kuat. Saat ini, King Sui tidak tahu apakah harus menangis atau tersenyum. Dia tidak memikirkan apa yang harus dikatakan ketika aroma melayang dan dia merasakan sesuatu yang lembab di wajahnya. Ledakan. Suaranya tidak keras tetapi sangat jelas. King Sui menatap wanita yang mencium wajahnya dan dengan cepat mundur selangkah. Jika mereka melanjutkan, itu mungkin akan menjadi masalah. Bibi bela diri, bahkan jika kamu ingin mengambil keuntungan dariku, kamu tidak bisa melakukannya secara terbuka. King Sui benar-benar merasa sedikit aneh, tapi dia tidak bisa memastikan apa itu. Tanpa sadar,
Dia memiliki perasaan bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengan wanita ini. Wanita itu tersenyum bahagia. King Sui melihat penampilan cantiknya yang menawan seperti malam berbintang dan bulan yang cerah. Dia tidak akan pernah bisa mengaitkan penampilan itu dengan betapa beraninya dia. Selain itu, King Sui merasa bahwa dia sangat nakal. Bisa jadi karena King Sui secara tidak sadar menolak perilakunya ini. Seperti sebelumnya, ketika dia pergi ke kamarnya, dia langsung meraihnya dan mengancamnya, memikirkannya membuatnya merasa terperanjat. Wanita macam apa ini? Baiklah, ayo pergi dan ambil makanan. Setelah itu, saya akan kembali dengan Ruyan dan Suaner. Tidak apa-apa jika Anda ingin kembali ke 5 benua juga. Saya tidak akan meninggalkan benua Oshe Barat untuk waktu yang lama. Karena itu, ketika Anda merasa ingin kembali, langsung kembali saja. Wanita itu tidak bertahan lebih jauh. Baiklah, King Sui tersenyum dan mengangguk. Saat ini, bendera surgawi 5 elemen hanya dapat digunakan oleh satu orang. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa membawa orang bersamanya di masa depan, yang membuatnya merasa agak disayangkan. Di masa depan, jika dia bisa membawa orang bersamanya, itu akan bagus bahkan jika itu harus mencapai nilai yang sangat tinggi. Yuruyan tidak menyadari apa yang terjadi tadi malam, tetapi pesona yang dia pancarkan dari wajahnya masih membuat wanita dan Tantai Suan sulit untuk sadar. Tantai Suan jelas tahu alasan di balik tatapan itu. Bahkan wanita itu telah melihatnya. Ruyan sangat cantik hari ini. Melakukan itu juga akan membuat seseorang lebih cantik. Wanita itu tersenyum dan melihat ke arah King Sui dan Yuruyan. Yuruyan menundukkan kepalanya. Tantai Suan juga menundukkan kepalanya dan memakan makanannya. King Sui tersenyum canggung dan berkata, itu tidak hanya membuat seseorang lebih cantik. Itu juga dapat meningkatkan umur dan kultivasi seseorang. King Sui, ketika dia melihat bahwa King Sui tampaknya tidak berencana untuk berhenti dalam waktu dekat, Yuruyan dengan cepat mencoba memotongnya. Memikirkan bahwa itu memiliki begitu banyak manfaat. Ruyan, apakah ini sangat nyaman? Wanita itu memandang ke arah Yuruyan dengan rasa ingin tahu. King Sui merasa bahwa wanita itu menggoda Yuruyan dan karenanya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa bahwa wanita ini adalah aktris yang sangat baik, seolah-olah dia benar-benar wanita naif yang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Pagi itu, mereka mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. King Sui memeluk Yuruyan dan mengucapkan beberapa patah kata padanya. Setelah mereka berdua berpisah, Yuruyan mendorong Tantai Suan ke arah King Sui. Ayo, biarkan aku memelukmu. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menjadi wanitaku, kata King Sui sambil memeluknya. Merasakan kehangatan dari tubuhnya yang indah, perasaan lembut, dan dorongan yang dia rasakan. King Sui hampir tidak bisa menahan diri. Suaner, Tantai Suan dengan lembut memeluk King Sui. Rasanya sangat aneh. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Meskipun King Sui dan Tantai Suan telah mengkonfirmasi hubungan mereka, dia tidak akan menginginkannya segera. Wanita harus perlahan dinikmati. Dia harus terlebih dahulu membiarkan dia mengalami cinta dan berada dalam suatu hubungan. Kalau tidak, keduanya akan menyesal di masa depan. Beri aku ciuman sebelum kamu pergi. King Sui berkata dengan lembut di sebelah telinganya. Tidak, kalau begitu aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, King Sui menggigit lembut telinganya yang indah. Pada kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, daun telinganya yang tembus pandang dan seputih salju berubah menjadi merah muda dan sosok cantik yang dipeluk King Sui bergetar. Baiklah, King Sui, guru masih ada. Anda tidak diizinkan untuk pergi ke laut. Tantai Suan berkata, malu. Jika guru tidak ada, maka saya bisa sedikit berlebihan. Tidak, baiklah, jadilah baik. Tantai Suan berkata dengan lembut. Beri aku ciuman, jika tidak, aku akan mengambil tindakan. Tidak, tangan yang dimiliki King Sui di sekitar Tantai Suan perlahan turun. Jangan bergerak, Anda, ini hanya akan terjadi sekali. Anda harus menjaga kata-kata Anda. Tantai Suan merasa sangat tidak berdaya. King Sui tentu saja setuju. Sangat cepat, perasaan lembut dan lembab bisa dirasakan di bibirnya. Itu sedikit dingin seperti perasaan detak jantung yang dipercepat. Itu sangat lembut dan pendek, seolah-olah bibir mereka hanya bertemu sebentar. Bahkan, itu benar-benar hanya untuk sesaat. King Sui tidak terlalu mendorongnya. Ini sudah mengambil langkah maju. Yang dia inginkan adalah Tantai Suan mengambil satu langkah sendiri. Sudah tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Hati-hati, berkultivasi dengan baik. Mari kita menuju ke 3 benua lainnya bersama-sama di masa depan. King Sui melepaskannya dan berkata dengan lembut. Tantai Suan tersipu sebelum dia mengangguk dan kemudian pergi. Dia memiliki perasaan seperti jiwanya telah meninggalkannya.
Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah bertahun-tahun. Itu masih terasa seperti mimpi baginya. Namun, ini adalah mimpi yang realistis, dan perasaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya muncul di hatinya. Itu adalah antisipasi dan perasaan yang luar biasa. Hubungan antara pria dan wanita bersifat naluriah, dan alasan dia tidak masuk ke fase ini adalah karena dia tidak pernah bertemu orang yang tepat. Semakin keras seseorang, semakin lama orang tersebut akan bertemu dengan pasangan yang tepat. Wanita itu tidak datang untuk memeluk King Sui. Dia memanggil tumpangannya dan pergi dengan dua lainnya. King Sui terus menonton sampai mereka menghilang dari pandangannya. Dia ingin menggunakan langkah 9 benua untuk mengirim mereka tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan wanita di sekitar, tidak banyak yang akan mengancam mereka. 9 benua langkah. King Sui terbang menuju arah Akademi Rahasia Surga. Dia harus kembali untuk melihat-lihat. Jika dia punya waktu yang cukup, dia akan memilih untuk melakukan perjalanan kembali untuk melihat 5 benua. Keluarganya ada di sana, kerabatnya ada di sana, wanita dan anak-anaknya ada di sana. Bahkan jika dia tidak bisa berada di sana, dengan 5 elemen bendera surgawi, dia akan dapat kembali dan tinggal selama 3-5 hari setiap bulan. Akademi Rahasia Surga. Tidak butuh beberapa hari bagi King Sui untuk tiba di Akademi Rahasia Surga. Bagaimanapun, 9 langkah benuanya masih dianggap sangat kuat. Yan Jinyu, King Sa, dan putri ketujuh ada di sekitar. Yusunu belum keluar dari pengasingannya. Ketika para wanita melihat King Sui, mereka sangat senang. King Sa memeluk King Sui. Ini adalah hak istimewanya sebagai putri King Sui. Apakah kalian baik-baik saja? Ya, kamu juga baik-baik saja, kan? Petik 2. Tentu saja. Ayah, apakah kamu akan pergi lagi? King Sa bertanya. Aku masih harus keluar. Astaga, ini adalah periode yang penting. Bekerja keras pada kultivasi Anda. Kami akan memikirkan hal-hal lain di masa depan, oke. King Sui menepuk kepala King Sa dan berkata. Aku tahu. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. King Sa berkata dengan tekad. Setelah berkultivasi cukup lama di halaman, King Sui menuju ke halaman rahasia surga. Karena dia telah kembali, dia harus mengunjungi kedua lelaki tua itu. Tidak peduli apa, mereka berdua telah banyak membantunya. Di masa depan, dia masih harus bergantung pada mereka saat dia berlari keluar. Dengan mereka di sekitar, tempat itu akan menjadi keras seperti baja. Saat King Sui tiba di halaman rahasia surga, dia melihat kedua lelaki tua itu keluar. Ketika mereka melihat King Sui, mata mereka berbinar dan mereka tersenyum bahagia. Kamu kembali. Sepertinya kamu mendapatkan keuntungan yang cukup besar kali ini. Kepala sekolah Sui, yang adalah lelaki tua berjubah naga emas, tersenyum gembira dan berkata. Kepala sekolah Chao juga memandang King Sui dengan sangat heran. Tidak apa-apa. Apakah kalian berdua baik-baik saja? King Sui juga berkata dengan gembira. Perasaan yang diberikan kedua lelaki tua itu kepada King Sui adalah perasaan kerabat. Bagus. Ayo, duduk dan mengobrol. Kepala sekolah Chao menyuruh King Sui untuk duduk. King Sui, kultivasimu menjadi jauh lebih kuat lagi. Apa yang mengejutkan saya adalah bahwa Anda benar-benar telah mencapai Dao Surgawi, kata kepala sekolah Sui dengan emosi yang besar. Mendengar kata-kata kepala sekolah Sui, King Sui memandang ke arahnya dengan heran. Dengan satu pandangan, King Sui tercengang. Itu karena kepala sekolah Sui sebenarnya adalah seorang kultivator yang telah mencapai Dao Surgawi. Kekuatannya juga jelas sekarang. Itu di 10.000 matahari. Tidak heran dia bisa menjadi tuan istana Akademi Rahasia Surga. Sangat disayangkan karena dampak dari masa hidupnya, sulit baginya untuk mendapatkan kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya. Tuan, apakah Anda tahu tentang kepala Gunung Putuo? King Sui memikirkan wanita itu dan bertanya kepada kepala sekolah Sui. Gunung Putuo tidak sesederhana kelihatannya. Dikatakan bahwa kepala mereka berasal dari 3 benua lain dan datang untuk melatih dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, kemungkinan dia akan pergi. Kepala sekolah Sui memikirkannya sebelum dia tersenyum dan menatap King Sui. Dia juga telah mencapai Dao Surgawi. King Sui menatap lelaki tua itu dan berkata, sungguh monster. Meskipun dia adalah salah satu dengan senioritas yang besar, usianya tidak terlalu tua. Karena dia telah mencapai Dao Surgawi, dia seharusnya memiliki kemampuan di masa depan untuk mendapatkan kembali semua miliknya. Kata-kata kepala sekolah Sui membuat King Sui merasa sedikit kacau. King Sui tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa alasan lelaki tua itu tidak membahas detailnya bukan karena dia tidak mengetahuinya, tetapi karena dia tahu sulit untuk membuat semuanya menjadi jelas. Namun, dia tahu satu hal.
Wanita itu mungkin tidak seperti yang dia tampilkan. Sejak awal, King Sui memiliki perasaan bahwa dia tidak pernah mengerti sedikit pun tentang hati wanita itu. Sebuah fasad. Semua orang hidup dengan memakai topeng dan penampilan seseorang adalah topeng itu sendiri. Dalam hidup, setiap orang harus memakai lebih banyak topeng untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hidup itu seperti pertunjukan. Semua orang melakukan tindakan. Bagi sebagian orang, pertunjukan tidak pernah berakhir. Bagi yang lain, pertunjukannya sangat menyedihkan. Tuan, izinkan saya menerapkan akupuntur pada Anda lagi. Tidak ada lagi masalah dengan umur Anda dan Anda dapat mencoba membiarkan dao surgawi Anda mengalir. King Sui memikirkannya dan berkata. Kepala sekolah Sui tercengang saat dia menatap King Sui dengan sangat tidak percaya. Belum bertahun-tahun sejak dia mencapai dao surgawi tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak tahun lagi dalam hidupnya. Ini membuatnya merasa bahwa itu sangat disayangkan. Meskipun pembudidaya akan mendapatkan rentang hidup yang lebih besar pada tingkat mereka, sangat disayangkan bahwa sebelum mereka menghabiskan setengah rentang hidup mereka, kotoran dan penyakit tersembunyi di tubuh mereka akan meledak seiring berjalannya waktu. Di lain waktu, King Sui telah membantu meningkatkan umurnya cukup banyak, tetapi dia tidak mengatakan berapa tepatnya. Orang tua itu juga tidak pernah memikirkan apa yang akan berubah setelah dia memperoleh sedikit lebih banyak umur. Namun, sekarang setelah King Sui mengatakan ini, situasinya akan berbeda. Apakah itu benar-benar mungkin? Jika Anda memiliki keterampilan medis seperti itu, maka Anda akan dapat membangun pendirian bahkan jika Anda pergi ke 3 benua lainnya. Itu karena setiap kultivator yang kuat akan menghadapi masalah yang sama. Kepala sekolah Sui memandang King Sui dengan tak percaya. Mari kita coba. Kalian berdua akan segera tahu. King Sui juga telah mencapai dao surgawi dan dengan peningkatan kekuatannya, dia memiliki kepercayaan diri. Jarum emas 9 yang. Kali ini, butuh sedikit lebih lama, dan sekitar 4 jam. Meskipun dia masih belum dapat sepenuhnya menghilangkan kotoran di tubuh mereka, setidaknya 2/3 telah dihilangkan. Selanjutnya, dia juga memberi mereka anggur plum blossom sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memulihkan umur mereka, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk hidup hingga 1000 tahun. 1000 tahun, bahkan King Sui penuh dengan kekaguman pada dirinya sendiri. 1000 tahun adalah milik lelaki tua itu sejak awal, tetapi itu adalah sesuatu yang telah hilang karena kondisi tubuhnya. Setelah 4 jam, kepala sekolah Sui memandang King Sui dengan tidak percaya. Itu karena dia menyadari bahwa sebagian besar vitalitasnya telah pulih sepenuhnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi padanya.